Dibuang di pinggir jalan. Setelah dewasa anak ini justru menjadi pesaing perusahaan milik keluarga kandungnya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Langit Jakarta pada malam itu bagaikan sebuah lukisan abstrak yang dilukis oleh kemurkaan alam. Awan-awan hitam pekat bergulung-gulung, menelan bulan dan bintang, meninggalkan kota metropolitan itu dalam selimut kegelapan yang hanya sesekali disibak oleh cahaya pucat lampu jalan. Lalu, dengan dahsyatnya, hujan pun turun. Bukan rintik-rintik lemah, melainkan curahan air yang seolah ingin membersihkan segala dosa dan dusta yang melekat pada aspal dan beton ibu kota. Suara derasnya memenuhi segala ruang, menenggelamkan bunyi klakson mobil yang masih lalu lalang, dan menciptakan irama simfoni alam yang keras dan memilukan. Di sebuah lorong sempit di belakang pagar tinggi sebuah rumah megah di kawasan Menteng, suasana makin mencekam. Pencahayaan dari dalam rumah yang menerobos celah-celah jendela terkunci hanya cukup untuk menerangi fatamorgana air hujan yang jatuh deras, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari seperti hantu. Di sanalah, seorang pria tergesa-gesa, tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat diterpa cahaya lampu taman yang remang-remang. Dalam pelukannya, ia membawa sebuah beban yang terasa amat berat, bukan secara fisik, namun secara batin. Sebuah kardus bekas susu Nestle, yang atasnya ditutupi plastik hitam dalam upaya sia-sia untuk melindungi isinya dari amukan hujan. Dengan gerakan gemetar, ia meletakkan kardus itu di sudut yang agak kering, terlindung sedikit oleh atap teras belakang rumah tetangga. Dari dalam kardus, terdengar suara tangis lemah seorang bayi laki-laki, terbungkus kain flanel bermotif yang masih terlihat mewah. Tangisnya itu nyaris hilang, ditenggelamkan oleh deru angin dan rintik hujan yang tak kenal ampun. "Tidurlah," bisik pria itu, suaranya serak dan penuh beban, sambil menepuk-nepuk kardus dengan lembut. "Diamlah sayang, ini yang terbaik." Namun, tangis bayi itu tidak juga reda, seakan memprotes keputusan kejam yang sedang dijatuhkan atas dirinya. Dari balik jendela kamar lantai 2, seorang wanita dengan wajah sedih dan pucat pasi menatap ke bawah, tangannya menekan kaca jendela yang dingin. Air matanya bercampur dengan butiran hujan yang membasahi kaca, membuat pemandangan di bawahnya menjadi kabur, samar-samar. Dia melihat sosok pria itu, suaminya, melakukan aksi yang membuat hancur hatinya. "Tidak, Bambang. Jangan!" teriaknya dalam hati, mulutnya terkunci oleh rasa sakit dan kepasrahan yang amat sangat. Tubuhnya gemetar, bersandar pada kaca untuk menahan diri agar tidak terjatuh. Dia ingin berteriak, memprotes, menarik bayi malang itu kembali ke pelukannya yang hangat, tetapi dia tahu dia tidak punya kuasa. Tekanan keluarga, gengsi, dan masa depan bisnis telah membutakan suaminya, dan pada malam ini, dia dipaksa untuk ikut menjadi bagian dari kejahatan yang akan menghantuinya seumur hidup. Bayi itu terus menangis, dan setiap tangisnya seperti pisau yang mengoyak-ngoyak jiwa wanita itu. Dia memejamkan mata, berusaha menahan derita yang tak tertahankan. Di bawah, Bambang Wijaya, sang patriark keluarga yang biasanya tegas dan berwibawa, kini tampak ringkih dan penuh penyesalan. Dia berlutut sebentar di depan kardus, hujan membasahi tubuhnya yang hanya mengenakan kemeja tipis. "Maafkan aku, anakku," desisnya, suara hampir tidak terdengar. Ini untuk kebaikan kita semua. Kau akan menemukan orang yang lebih baik dariku, dari kami." Kalimat itu terasa hampa, bahkan baginya sendiri. Dia tahu ini salah, sangat salah, tapi beban untuk menyelamatkan muka keluarga dan bisnis warisan orang tuanya yang sedang goyah di tengah krisis ekonomi terasa lebih berat daripada tangisan bayi tak berdosa itu. Dia berdiri terhuyung-huyung, memandang kardus untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya berbalik dan bergegas masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu belakang, meninggalkan bayi itu sendirian melawan dinginnya malam dan hujan. Beberapa menit berlalu. Tangis bayi itu semakin melemah. Kekuatannya habis untuk melawan hawa dingin yang mulai merasuk. Kardus mulai basah, dan air merembes masuk. Namun, takdir memiliki rencananya sendiri. Dari ujung lorong, muncul seorang pria paruh baya yang terhuyung-huyung, berusaha melindungi kepalanya dengan sebuah tas kain yang sudah basah. Dia adalah Rudi, seorang tukang ojek payung yang hari itu nasibnya tidak baik, hanya mendapatkan sedikit penumpang. Dia mencari tempat untuk berteduh sejenak, menghindari amukan hujan yang semakin menjadi. Astaga, hujan deras sekali.
gumamnya sendiri, menyapu air dari wajahnya. Saat itulah, telinganya yang tajam menangkap sesuatu. Suara lemah, seperti tangisan. Dia berhenti, mencoba mendengarkan lebih saksama di sela-sela gemuruh hujan. "Ada apa, ya?" katanya lagi, waspada. Dia mengikuti suara itu, hingga matanya tertuju pada sebuah kardus Nestle di sudut lorong. Dengan hati-hati, dia mendekat. Tangisan itu semakin jelas. Dadanya berdebar kencang. Dia membuka plastik penutupnya, dan di dalamnya, dia melihat seorang bayi yang wajahnya sudah kebiruan kedinginan, menangis lemah. "Heh, ada bayi!" teriaknya kaget, mata membelalak. Tanpa pikir panjang, insting kemanusiaannya berbicara. Dia segera melepas jaketnya yang sudah basah dan membungkus bayi itu dengan tubuhnya, berusaha memberikan kehangatan. "Siapa yang tega melakukan ini?" hardiknya pada kosongnya lorong, suara penuh kemarahan dan iba. "Dasar tidak bertanggung jawab." Dia mengangkat bayi itu dengan sangat hati-hati, mendekapnya erat-erat ke dadanya, berusaha melindunginya dari hujan dengan tubuhnya sendiri. "Jangan takut, sayang," bisik Rudy, suaranya tiba-tiba lembut, sangat kontras dengan penampilannya yang lusuh. "Tenang, dari sekarang kau anak bapak. Bapak yang akan jaga kau." Bayi itu, seakan mengerti, tangisnya perlahan mereda, hanya tersisa isakan kecil. Rudy memandang wajah bayi itu, dan dalam hatinya terasa sebuah ikatan yang aneh dan kuat. "Kau akan kuberi nama Akmal," katanya, seolah memberikan sebuah janji suci pada bayi yang tak berdaya itu. "Artinya sempurna, lengkap. Harapan Bapak, kau tumbuh jadi anak yang baik dan sempurna, jauh lebih baik dari orang yang tega membuangmu begini." Dengan Akmal yang terlelap kelelahan dalam dekapan hangatnya, Rudy berjalan meninggalkan lorong gelap itu, melangkah menuju rumahnya yang sederhana di penjaringan, membawa serta sebuah permata yang dibuang oleh orang yang tidak tahu nilainya. Malam itu, di tengah hujan deras, sebuah kehidupan baru penuh harapan dimulai. Sementara di balik jendela rumah megah, sebuah hati seorang ibu hancur berkeping-keping, meratapi anaknya yang hilang. Hidup di gubuk reot di daerah penjaringan bagaikan berada di dunia yang berbeda, hanya beberapa kilometer dari kemewahan Menteng. Udara di sini tebal dengan aroma garam, ikan asin, dan sampah laut yang mengering di terik matahari. Rumah-rumah kayu berhimpitan, dihuni oleh para nelayan, buruh pelabuhan, dan para pedagang kecil yang terus berjuang mengais rezeki. Di tengah hiruk-pikuk dan kesederhanaan itu, terdapat sebuah gubuk kecil yang atap sengnya sudah berkarat dan dinding kayunya sudah melengkung dimakan usia. Inilah rumah Pak Rudy dan Akmal. Meski miskin harta, kasih sayang Pak Rudy pada Akmal tidak terhingga, melimpah ruah bagaikan air laut yang mengelilingi tempat tinggal mereka. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Rudy sudah bersiap untuk mengojek. Dia akan menyiapkan bubur ayam sederhana untuk Akmal yang masih terlelap. "Bangun, sayang," bisik Rudy suatu pagi, membelai rambut Akmal yang sudah mulai tumbuh subur. "Makan dulu, baru kuat bantu Bapak." Akmal kecil, yang berusia sekitar 6 tahun, mengusap matanya yang masih mengantuk. "Bapak sudah makan?" tanyanya polos, sambil duduk di atas tikar yang sudah usang. Sudah. Bapak tadi makan roti," jawab Rudy sambil menyuapi Akmal. Sebenarnya, roti itu hanya ada satu, dan dia berikan seluruhnya untuk Akmal. Perutnya sendiri kerap harus menahan lapar hingga siang hari. Tapi melihat Akmal lahap makan, semua pengorbanan itu terbayar lunas. Pelajaran pertama dan terpenting yang diajarkan Rudy pada Akmal adalah kejujuran dan rasa syukur. "Dengar, Nak," ucap Rudy suatu sore, sambil membetulkan karburator motor ojeknya yang sering ngadat. "Rezeki itu ada yang ngatur. Yang penting kita jujur dan kerja keras. Jangan sekali-kali iri sama yang lain. Lihat sepatu kita yang compang-camping, ini bukti kita jalan kaki dengan jujur. Lebih baik daripada pakai sepatu bagus tapi hasil nyolong." Akmal mengangguk serius. Matanya yang tajam mengikuti setiap gerakan tangan Rudy yang penuh dengan oli. "Iya, Pak. Tapi, kenapa motor Bapak selalu rusak?" Rudy tertawa lebar. "Ini motor tua, Nak. Sudah sering jatuh sama Bapak. Tapi dia sahabat baik. Tanpa dia, kita tidak bisa cari makan. Jadi harus dirawat."
Dan disitulah bakat terpendam Akmal mulai bersinar. Di usianya yang masih sangat belia, sekitar 8 tahun, rasa ingin tahunya pada segala hal yang berputar, bersuara, atau bercahaya tak terbendung. Sementara anak-anak lain seusianya sibuk bermain layangan atau kejar-kejaran di pinggir pantai, Akmal lebih suka duduk di samping Rudy, memperhatikan bagaimana ayah angkatnya yang pintar itu membongkar pasang radio tua, kipas angin yang macet, atau setrika listrik yang tidak mau panas. "Bapak, itu kenapa disolder di situ?" tanya Akmal suatu hari, menunjuk sebuah titik pada papan radio yang sedang dibetulkan Rudy. Rudy mengangkat alis, terkejut. "Loh, kamu tahu ini namanya solder? Aku lihat Bapak selalu pakai itu. Itu buat ngelepas dan nempelin kabel-kabel kecil, kan?" jawab Akmal percaya diri. Rudy tersenyum bangga. "Benar sekali, pandai kamu. Nah, di sini jalurnya putus. Jadi harus disambung lagi." Sejak saat itu, Rudy mulai dengan sabar mengajari Akmal dasar-dasar elektronika. Mereka berdua seperti partner. Rudy dengan pengalaman puluhan tahun, dan Akmal dengan otak encer yang menyerap ilmu bagaikan spons. Suatu siang, tetangga sebelah, Ibu Siti, datang dengan wajah cemas membawa kipas anginnya yang mati total. "Pak Rudy, tolong ini kipasnya tidak mau hidup. Panas sekali, Pak." Rudy sedang sibuk memperhatikan sebuah bagian kecil pada motor ojeknya. Sebelum dia menjawab, Akmal kecil sudah mendekat. "Boleh saya lihat, Bu?" pinta Akmal dengan sopan. Ibu Siti terkejut, lalu tersenyum. "Iya, silakan, Dik. Tapi hati-hati ya." Akmal mengambil obeng dari kotak perkakas Rudy, dan dengan cekatan membuka penutup kipas angin itu. Matanya menyoroti sekeliling. Jari mungilnya menelusuri kabel-kabel dan komponen di dalamnya. Hanya dalam beberapa menit, dia menemukan masalahnya. "Kapasitornya gembung, Pak," ucap Akmal pada Rudy, menunjukkan sebuah komponen kecil yang bagian atasnya sudah mengembung. Rudy mendekat, memeriksa. "Wah, betul. Pinter kamu, Nak." Dia lalu berpaling pada Ibu Siti. "Gampang, Bu. Ganti kapasitor saja. Harganya tidak mahal." Ibu Siti takjub. "Astaga, anak ini masih kecil sudah pintar sekali, Pak Rudy. Seperti ayahnya, ya." Rudy mengelus kepala Akmal. Matanya berbinar-binar. "Bukan seperti saya, Bu. Dia jauh lebih pandai dari saya. Ini anugerah dari yang di atas." Setelah Ibu Siti pergi, Rudy memeluk Akmal erat-erat. "Kamu dengar itu, Nak? Kamu anak yang hebat. Suatu hari nanti, kamu akan jadi orang besar. Percaya pada Bapak." Akmal memeluk balik. "Aku mau teranginin Bapak kalau sudah panas. Aku mau betulin motor Bapak biar tidak rusak-rusak lagi." Dialog sederhana itu membuat hati Rudy hangat. Dia tahu, dalam kesederhanaan hidup mereka, dia telah menemukan sebuah permata yang sangat berharga. Sebuah permata yang suatu hari nanti akan bersinar terang, menerangi kegelapan yang pernah menyelimuti awal hidup anak itu. Dan dia, Pak Rudy, bertekad untuk mengasah permata itu dengan segala cinta dan pengorbanan yang dia miliki. Sementara kehidupan Akmal dan Rudy berjalan dalam irama kesederhanaan yang penuh warna dan kehangatan, di belahan kota yang lain, di balik pagar tinggi besi berukir dan taman yang tertata sempurna di kawasan Menteng, kehidupan berjalan dalam sebuah kemewahan yang sunyi. Rumah megah bergaya kolonial itu, dengan pilar-pilar putih dan jendela-jendela kaca besar, bagaikan sebuah istana yang terisolasi dari riuh rendah kota Jakarta. Inilah kediaman keluarga Wijaya, sebuah dinasti yang dibangun dari bisnis elektronik yang telah berpuluh tahun berdiri. Di dalamnya, segalanya tampak sempurna. Lantai marmer mengilap, furnitur antik berjejer rapi, dan lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Namun, udara di dalam rumah itu terasa berat, dingin, dan sepi. Kemewahan itu terasa hampa, bagaikan sebuah museum yang tidak ditinggali, hanya dikunjungi oleh bayang-bayang kesedihan dan penyesalan. Bambang Wijaya, sang patriark keluarga, duduk di belakang meja kerjanya yang besar dari kayu jati. Di depannya terbentang laporan keuangan Wijaya Elektronik, yang menunjukkan grafik yang mulai mendatar. Bisnis warisan orang tuanya itu masih bertahan, namun mulai kehilangan daya saing. Inovasi mandek,
Dan mereka hanya mengandalkan produk-produk konvensional yang sudah mulai ditinggalkan pasar. Tangannya yang berusia menengadah ke keningnya yang mulai berkerut. Setiap kali ada masalah bisnis, pikirannya selalu melayang pada sebuah malam berhujan bertahun-tahun yang lalu. Sebuah keputusan yang terus menghantuinya. Dia pasti masih di luar sana, bisiknya pada diri sendiri. Matanya kosong menatap deretan angka di depannya. Suara hujan yang mulai mengguyur Jakarta di luar membuatnya gelisah. Apakah dia kedinginan? Apakah dia kelaparan? Rasa bersalah itu adalah tamu tetap di hatinya. Datang terutama pada malam-malam hujan seperti ini. Di sudut lain rumah, di sebuah kamar yang luas dengan tirai selalu setengah tertutup, Sofia Wijaya duduk di tepi tempat tidurnya. Wajahnya yang dulunya cantik kini pucat dan kerap menyimpan kesedihan yang dalam. Matanya, yang memiliki kesamaan warna dan bentuk mencolok dengan Akmal, sering terlihat kosong, menatap jauh keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang tidak pernah ditemukan. Sebuah bingkai foto tua tergeletak di pangkuannya, foto dirinya yang lebih muda, dengan senyum bahagia, memeluk erat seorang bayi yang baru lahir, dibungkus kain flanel mewah. Tangannya yang halus membelai kaca foto itu dengan lembut. "Di mana kamu sekarang, sayang?" bisiknya, suara lemah nyaris tidak terdengar. "Ibu di sini. Ibu selalu menunggumu." Dokter keluarga telah mendiagnosanya dengan depresi kronis. Kehilangan anak pertamanya, anak yang bahkan tidak sempat diberi nama, telah merenggut separuh jiwanya. Dia seperti hantu yang berjalan di rumahnya sendiri, hadir secara fisik tetapi absen secara batin. Tiba-tiba, pintu kamarnya dibuka dengan kasar. Kevin Wijaya, anak kedua mereka, masuk dengan langkah congkak. Di usianya yang baru belasan tahun, sikapnya sudah mencerminkan seorang yang manja dan merasa berhak atas segalanya. "Ibu, aku butuh uang," katanya tanpa basa-basi, mengacak-acak rambutnya yang sudah diatur dengan produk mahal. Sofia mengangkat kepalanya perlahan, matanya masih berkabut. "Untuk apa lagi, Kevin? Ayah sudah memberimu uang saku yang cukup bulan ini. Buat beli jaket baru, brand limited edition. Teman-teman sudah pada punya. Aku tidak mau ketinggalan," jawab Kevin dengan nada merengek, tidak sedikit pun memperhatikan kondisi ibunya. "Kevin, coba kamu lihat ibu. Ibu tidak baik-baik saja hari ini." Suara Bambang tiba-tiba terdengar dari pintu. Dia berdiri di sana, wajahnya lelah dan penuh kekecewaan. Kevin hanya meliriknya. "Tapi, yah, itu penting untuk gue. Malu dong kalau nggak gaya. Lagian, kita kan mampu." Dia mendekati Bambang. "Itu hanya receh untuk perusahaan sebesar Wijaya Elektronik." Bambang menghela napas panjang. "Bisnis bukan hanya tentang menghambur-hamburkan uang, nak. Ini tentang tanggung jawab, tentang inovasi. Lihat laporan ini." Dia mengangkat kertas di tangannya. "Perlahan-lahan kita mulai tertinggal." "Ah, itu urusan divisi R&D dan marketing. Bukan urusan gue. Gue cuma mau hidup enak aja. Masa depan, kan sudah pasti, Wijaya Elektronik akan gue yang pegang," sahut Kevin dengan entengnya, membuat Bambang semakin frustasi. "Pegang? Dengan sikap seperti itu? Kamu pikir warisan ini akan bertahan dengan sendirinya?" Suara Bambang mulai meninggi. "Kamu harus belajar. Mulai dari bawah. Seperti yang dulu kakekmu ajarkan pada ayah. Zaman sudah berubah. Yah, gue nggak perlu susah-susah kayak dulu. Sekarang semuanya bisa dibeli dengan uang." Kevin membalikan badan dan berjalan keluar kamar. "Transfer aja uangnya ke rekening gue. Yah, buat jaket dan buat nongkrong malam ini." Bambang hanya bisa menatap punggung anaknya yang menghilang di ujung koridor. Dadanya sesak. Dia menoleh pada Sofia yang masih terpaku pada fotonya, tidak peduli dengan keributan tadi. Dia tidak seperti itu, Sof," bisik Bambang, suaranya serak. "Anak kita yang pertama, pasti dia akan menjadi penerus yang baik. Dia akan menghargai semua ini." Sofia akhirnya mengangkat wajahnya, air mata mengalir diam-diam di pipinya. "Kamu yang membuangnya, Bang. Kamu yang memutuskan sendiri, tanpa bertanya padaku. Dan sekarang, kita dihukum." Kevin adalah cerminan dari keserakahan dan ketakutan kita. Bambang menunduk. Rasa bersalahnya menghunjam lebih dalam.
Kebenaran dalam kata-kata Sofia lebih menyakitkan daripada laporan keuangan manapun. Setiap hari aku memikirkan dia, tangis Sofia semakin menjadi. Setiap anak laki-laki seusianya yang aku lihat, aku bayangkan itu dia. Apakah dia bahagia? Apakah dia disayang? Aku yakin dia baik-baik saja, kata Bambang, berusaha menghibur, tapi suaranya tidak meyakinkan. Dia berjalan mendekat, ingin memeluk istrinya, tetapi Sofia menjauh. Jangan. Kamu tidak bisa memahami rasa sakitku. Kamu punya bisnismu. Aku hanya punya kenangan dan penyesalan. Sofia membalikkan badan, kembali menyendiri dalam dunianya yang sunyi. Bambang Wijaya berdiri sendirian di kamar itu, dikelilingi oleh kemewahan yang tidak berarti. Dia terjepit antara bisnis yang mulai goyah, seorang istri yang hancur, dan seorang anak yang tidak tahu terima kasih. Dan di atas segalanya, ada bayangan seorang anak lain, anak yang tidak pernah dikenalinya, yang menghantuinya setiap hari, mempertanyakan setiap keputusan yang pernah dia buat. Rumah megah itu bukan lagi sebuah rumah, melainkan sebuah penjara yang dibangun dari dosa dan penyesalan masa lalu. Tahun-tahun berlalu, membawa serta perubahan yang nyata baik di gubuk reot penjaringan maupun di rumah megah Menteng. Bagi Akmal, masa remajanya diisi dengan eksperimen-eksperimen elektronik yang semakin kompleks. Kotak perkakasnya yang sederhana kini berisi komponen-komponen yang dia kumpulkan dari barang rongsokan, dibersihkan, dan dirakit kembali menjadi sesuatu yang baru dan berguna. Reputasinya sebagai jagoan elektronik sudah meluas tidak hanya di sekitar penjaringan, tetapi juga ke daerah tetangga. Sementara itu, bagi keluarga Wijaya, tahun-tahun itu hanya memperdalam jurang di antara mereka. Kevin semakin liar, sementara Sofia semakin tenggelam dalam kesedihannya. Suatu sore, kepala sekolah SMA Akmal, Bapak Surya, datang sendiri ke gubuk Pak Rudi. Wajahnya berseri-seri membawa sebuah amplop tebal. "Pak Rudi, ada kabar gembira," sambutnya riang, menjabat tangan Rudi yang masih belepotan oli. Rudi, yang sedang membetulkan kipas angin tetangga, buru-buru membersihkan tangannya. "Silakan masuk, Pak. Maaf, tempatnya berantakan." "Kabar gembira apa, Pak?" Pak Surya duduk di bangku kayu sederhana, matanya berbinar. "Ini tentang Akmal. Prestasinya di Olimpiade Fisika tingkat nasional tidak hanya membawa nama baik sekolah kita, tetapi juga menarik perhatian banyak pihak." Dia mengeluarkan selembar kertas dari amplopnya. Akmal mendapatkan tawaran beasiswa penuh ke Singapura. Rudi terdiam sejenak. Singapura terdengar seperti tempat yang sangat jauh, sangat mewah, dan sangat tidak terjangkau. Jantungnya berdebar-debar antara bangga dan cemas. "Beasiswa? Singapura?" ulang Rudi, masih tidak percaya. "Iya, Pak. Semua biaya ditanggung. Akomodasi, uang saku, semuanya. Ini kesempatan emas untuk masa depan Akmal," jelas Pak Surya dengan semangat. Saat itu, Akmal pulang dari membeli beberapa komponen elektronik. Wajahnya penasaran melihat kepala sekolah di rumah mereka. "Pak Surya, ada apa?" tanyanya waspada. "Akmal, nak, ini." Pak Surya menyodorkan surat itu. "Kamu dapat beasiswa ke Nanyang Technological University, Singapura, jurusan teknik elektro." Akmal mengambil surat itu, tangannya sedikit gemetar. Matanya menelusuri setiap baris kalimat, mencerna setiap kata. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Tapi kemudian, matanya beralih pada Rudi yang berdiri di sampingnya. Wajahnya yang mulai keriput dipenuhi dengan campuran kebanggaan dan kekhawatiran yang mendalam. "Singapura," bisik Akmal. "Itu berarti meninggalkan Indonesia. Meninggalkan Pak Rudi sendirian. Kamu harus menerimanya, nak," kata Rudi tiba-tiba, suaranya parau. Dia meletakkan tangan di bahu Akmal. "Ini kesempatan yang tidak boleh kamu lewatkan." "Tapi, Bapak, saya tidak bisa meninggalkan Bapak sendirian di sini," bantah Akmal, hatinya terasa berat. Rudi tersenyum, meski matanya mulai berkaca-kaca. "Dengarkan Bapak, Akmal. Bapak sudah tua. Masa depan Bapak sudah jelas. Tapi kamu punya bakat yang luar biasa.
Dunia di luar sana lebih besar dari penjaringan, lebih besar dari Jakarta. Kamu harus pergi dan membuktikan pada dunia siapa dirimu. Dia memegang erat bahu Akmal. Jangan khawatirkan Bapak. Bapak akan baik-baik saja. Yang penting kamu bisa belajar, bisa menjadi lebih hebat lagi. Dialog itu membuat Akmal tercekat. Dia melihat ketulusan dan pengorbanan dalam mata Rudi. Dia tahu, ini adalah impian setiap orang tua, melihat anaknya meraih kesempatan yang lebih baik. Bapak benar, Akmal, timpal Pak Surya. Ini bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk membuktikan bahwa anak Indonesia, dari manapun asalnya, bisa bersaing di kancah internasional. Hari-hari berikutnya adalah persiapan yang hektik. Akmal harus mengurus paspor, visa, dan segala dokumen yang diperlukan. Rudi, dengan tabungannya yang sedikit, memaksakan diri untuk membeli sebuah koper baru dan beberapa pakaian yang pantas untuk Akmal. Masa mau ke Singapura pakai koper butut? Katanya sambil menyodorkan koper merah merek lokal yang sederhana tapi masih baik. Bapak, ini mahal. Protes Akmal. Sudah, terima saja. Ini hadiah dari Bapak, potong Rudi. Malam sebelum kepergian, suasana di gubuk itu hening. Mereka duduk di depan televisor kecil yang sudah jarang dinyalakan. Rudi memasakkan makanan favorit Akmal, ikan bakar dan sambal terasi. Akmal, panggil Rudi setelah mereka selesai makan. Dengarkan baik-baik. Di Singapura, kamu harus rendah hati. Jangan sombong. Belajar yang rajin. Jaga kesehatan. Dan yang paling penting, Rudi menatap mata Akmal, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Jangan pernah malu dengan masa lalumu. Akmal mengangguk. Dadanya terasa sesak. Saya tidak akan pernah malu, Pak. Saya bangga jadi anak Bapak. Semua yang saya bisa, semua yang saya capai, adalah berkat Bapak. Rudi mengusap air matanya yang akhirnya tumpah. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup Bapak. Ingat itu. Dimanapun kamu nanti, Bapak selalu menyayangi kamu. Keesokan harinya, di Bandara Soekarno-Hatta, suasana haru semakin terasa. Rudi, dengan pakaian terbaiknya, mengantarkan Akmal hingga ke pintu keberangkatan internasional. Jaga kesehatan, yah. Makan yang teratur, jangan cuma makan mie instan. Pesan Akmal, suaranya bergetar. Dia memeluk erat tubuh Rudi yang semakin kurus. Iya, kamu juga. Telepon kalau sudah sampai, jawab Rudi, membenarkan kerah baju Akmal, berusaha keras untuk tidak menangis. Bapak, terima kasih untuk segalanya. Bisik Akmal, pelukannya semakin erat. Untuk semua pengorbanan, untuk semua kasih sayang. Saya janji, saya akan pulang membawa kesuksesan. Saya akan membahagiakan Bapak. Rudi tidak bisa menahan air matanya lagi. Ayah juga berterima kasih. Nak, sudah mau jadi anak ayah. Sekarang, pergilah. Jadilah orang hebat. Dengan langkah berat dan hati yang bergejolak antara semangat dan kerinduan, Akmal berbalik dan berjalan menuju pintu imigrasi. Dia menoleh sekali lagi, melambai pada Rudi yang masih berdiri tegak, berusaha terlihat kuat untuknya. Rudi mengangguk, memberi isyarat agar Akmal terus berjalan. Begitu Akmal menghilang dari pandangan, barulah tubuhnya sedikit membungkuk, merasa sepi yang amat sangat. Tapi di hatinya, ada kebanggaan yang membumbung tinggi. Anaknya, anak yang ditemukannya di dalam kardus, akan terbang untuk meraih mimpi-mimpinya. Perjalanan pulang ke penjaringan terasa sangat sunyi dan panjang. Gubuk itu terasa kosong tanpa tawa dan obrolan Akmal. Tapi Rudi tersenyum. Dia mengambil foto Akmal yang diletakkan di atas meja kecil, dan berkata pada foto itu, "Pergi dan tunjukkan pada dunia, Nak, ayah percaya padamu." Pesawat yang membawa Akmal mendarat dengan mulus di Bandara Changi, Singapura. Begitu keluar dari pintu kedatangan, Akmal disambut oleh hawa panas yang lembab yang nyaris mirip Jakarta, namun segalanya terasa sangat berbeda. Keramaiannya lebih teratur, bahasanya beragam, dan ritme hidupnya terasa begitu cepat dan efisien. Sebuah taksi membawanya melintasi jalan-jalan rapi yang diapit oleh gedung-gedung pencakar langit yang memukau, hijaunya taman yang tertata sempurna, dan suasana metropolitan yang sangat modern. Jauh,
Sangat jauh dari pemandangan laut dan gubuk-gubuk reot di penjaringan. Dadanya berdesir, diisi oleh decak kagum dan sedikit rasa cemas. Hari-hari pertama di Nanyang Technological University, NTU, adalah masa adaptasi yang intens. Akmal tinggal di asrama kampus yang sederhana namun nyaman, berbagi kamar dengan seorang mahasiswa asal Malaysia. Pelajaran berlangsung dalam bahasa Inggris yang bagi Akmal, meski pintar secara akademis, masih perlu dibiasakan. Namun, tekadnya membara. Setiap malam, dia menyempatkan diri menelepon Pak Rudi. "Yah, sudah makan?" tanya Akmal suatu malam, mencoba menyembunyikan kelelahannya. Sudah. Mie rebus sama telur. Enak," jawab suara Rudi yang riang di seberang sana. "Di sana bagaimana? Dingin? Jangan lupa pakai jaket." "Tidak terlalu dingin." "Yah, di sini seru. Profesornya hebat-hebat. Tapi, susah juga bahasanya." "Wajar, Nak. Namanya juga baru. Jangan malu-malu, banyak tanya. Yang penting jaga kesehatan. Uangnya masih cukup." "Cukup. Yah, jangan kirim-kirim uang lagi. Bapak yang harus jaga kesehatan." Setelah menutup telepon, Akmal selalu merasa lebih kuat. Suara Rudi adalah pengingat akan tujuannya berada di sini, untuk membahagiakan ayahnya. Untuk meringankan beban biaya hidup dan mengumpulkan pengalaman, Akmal mencari pekerjaan paruh waktu. Dia akhirnya diterima sebagai teknisi di sebuah bengkel reparasi elektronik kecil di luar kampus. Pemiliknya, seorang pria tua keturunan India yang cerewet tapi baik hati, terkesan dengan keahlian tangan Akmal. "Kamu bukan sekadar teori, ya? Bisa praktek," ujarnya suatu hari, melihat Akmal dengan gesit membongkar sebuah laptop tua. "Biasa bantu bapak saya di rumah, Unchle," jawab Akmal sambil tersenyum. Suatu sore, saat dia sedang duduk sendirian di perpustakaan kampus, berkonsentrasi penuh pada buku teksnya yang tebal, seorang wanita muda mendekatinya. "Excuse me, is this Taken?" tanyanya. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Akmal mengangkat kepala. Di depannya berdiri seorang wanita dengan potongan bob pendek yang rapi, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain hitam. Penampilannya profesional, dan matanya yang tajam terlihat cerdas. "No, please," jawab Akmal, sedikit gugup. Wanita itu duduk dan mengeluarkan laptopnya. Beberapa menit kemudian, dia melirik buku yang sedang dibaca Akmal. "Advanced IoT Systems? Heavy stuff for an undergrad," katanya, tersenyum. Akmal balas tersenyum. "Trying to keep up." Namanya Akmal. Dari Indonesia. Mei Ling. Final Year Business and Finance. "Tertarik dengan IoT?" tanyanya. Percakapan itu berlanjut. Mereka berdiskusi tentang teknologi, tentang potensi IoT di Asia Tenggara, tentang keterkaitannya dengan bisnis. Akmal dengan antusias menceritakan ide-idenya tentang menciptakan perangkat smart home yang terjangkau untuk kelas menengah, sesuatu yang lahir dari pengamatannya akan kesenjangan di masyarakat. "Jadi, kamu membayangkan sebuah ekosistem yang terintegrasi, bukan hanya produk yang berdiri sendiri?" tanya Mei Ling, tertarik. "Tepat. Misalnya, satu hub yang bisa mengontrol pencahayaan, keamanan, dan energi, tapi dengan harga yang tidak membuat orang terbebani," jelas Akmal, matanya berbinar. Mei Ling mengangguk. "Impressed. It's not just tech, it's a vision. A very marketable one." Dia mengeluarkan kartu namanya. "Saya sedang membangun jaringan dengan beberapa investor untuk mencari proyek-proyek tech yang punya impact. Kalau kamu punya proposal yang lebih detail, saya ingin membacanya." Pertemuan itu menjadi awal dari sebuah partnership yang solid. Mereka sering bertemu di kedai kopi atau di perpustakaan, berdiskusi hingga larut malam. Akmal dengan ide-ide teknisnya yang brilian, dan Mei Ling dengan insight bisnis dan koneksinya yang luas. Dialoglah yang mematangkan ide-ide Akmal menjadi sebuah rencana bisnis yang konkret. "Kamu yakin dengan ini, Mei?" tanya Akmal suatu malam, memandangi draft proposal mereka. "Lebih dari yakin," jawab Mei Ling. "Marketnya ada. Tech MU kuat. Yang kita butuhkan adalah eksekusi yang tepat. Percayalah." Sementara itu, di belahan dunia yang lain, Kevin Wijaya sedang
belajar di sebuah universitas di Australia. Kehidupannya adalah parade klub malam, pesta pora, dan balap mobil ilegal. Uang dari orang tuanya mengalir deras ke rekeningnya, hanya untuk habis dalam hitungan hari. Percakapan teleponnya dengan Bambang selalu tegang. Kevin, laporan semester ini nilainya jelek semua. Kamu di sana ngapain saja? Hardik Bambang suatu kali. Santai aja, yah. Ini kan cuma batu loncatan. Yang penting gelar. Nanti juga gue urus perusahaan, jawab Kevin dengan santai, sambil memesan minuman lain di bar. Batu loncatan? Ini investasi. Kamu harus serius. Iya, serius. Gue ada urusan dulu. Yah, duitnya udah mau habis nih. Transfer lagi ya. Bambang menjatuhkan teleponnya dengan frustasi. Dia memandang foto Sofia yang masih terpajang di mejanya, dan kembali, pikirannya melayang kepada anak pertamanya yang hilang. Apakah dia akan seperti Kevin? Atau apakah dia akan menjadi seseorang yang lebih baik? Seseorang yang menghargai kesempatan? Perbedaan antara kedua dunia itu begitu kontras. Di satu sisi, Akmal yang berjuang dengan uang saku pas-pasan, memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan membangun mimpi dari nol, didukung oleh seorang mentor bisnis yang visioner. Di sisi lain, Kevin yang tenggelam dalam kemewahan yang diberikan, menyia-nyiakan setiap kesempatan, dan hanya memikirkan kesenangan sesaat. Dua jalur kehidupan yang suatu hari nanti akan bertabrakan, membawa serta warisan masa lalu dan ambisi masa depan. Dan untuk Akmal, setiap langkahnya di tanah rantau ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seorang pria tua di sebuah gubuk reot yang telah mempercayainya untuk terbang tinggi. Setelah menyandang gelar cum laude dari NTU, kepulangan Akmal ke Indonesia terasa seperti sebuah kemenangan sekaligus ujian. Bandara Soekarno-Hatta tidak lagi terasa asing, namun kali ini dia tidak disambut oleh pelukan hangat Pak Rudi. Rudi, yang semakin renta, memilih menunggu di rumah, tidak ingin merepotkan. Pelukan itu terjadi di depan gubuk mereka yang sama sekali tidak berubah, sebuah kontras yang nyata dengan dunia high-tech yang baru saja ditinggalkan Akmal. Selamat pulang, nak. Selamat pulang, ucap Rudi berulang kali, memeluk erat anaknya, matanya berkaca-kaca melihat pemuda gagah yang telah kembali. Jadi orang pinter sekarang, ya. Bukan pinter, ya. Jadi lebih banyak tahu saja, jawab Akmal rendah hati, mencium kening ayahnya. Gubuk itu terasa lebih kecil, tapi lebih hangat dari manapun. Hari-hari pertama dihabiskan untuk bercerita dan menata ulang hidup. Akmal segera menyadari bahwa meski pengetahuannya sudah bertambah, kondisi ekonomi mereka tidak berubah. Semangatnya untuk segera membahagiakan Rudi membara. Dia tidak ingin membuang waktu. Di sebuah kedai kopi modern di kawasan SCBD, Akmal akhirnya bertemu kembali dengan Mei Ling, yang sudah lebih dulu kembali ke Jakarta dan mulai menjalankan peran sebagai asosiate di sebuah firma venture capital. Jadi, apa rencanamu sekarang? Tanya Mei Ling setelah mereka bertukar cerita tentang kehidupan pasca kampus. Banyak perusahaan besar yang akan merekrutmu dengan senang hati. Akmal mengadu kopinya, lalu menatap Mei Ling dengan keyakinan penuh. Aku tidak ingin bekerja untuk orang lain, Mei. Aku ingin membangun sesuatu sendiri. Seperti yang selalu kita diskusikan di Singapura. Mei Ling tersenyum, seolah sudah menunggu jawaban itu. Akmatech. Akmatech. Konfirmasi Akmal dengan mantap. Tapi bukan hanya wacana lagi. Aku ingin eksekusi. Sekarang. Percakapan itu berlanjut menjadi sesi brainstorming yang intens. Mei Ling mengeluarkan laptopnya dan menunjukkan beberapa data pasar. Lihat. Market smart home devices di Indonesia masih sangat terbuka. Produk yang ada impor dan harganya selangit. Hanya untuk kalangan tertentu. Jelas Mei Ling, jarinya menunjuk grafik pada layar. Visi kamu untuk menciptakan produk yang terjangkau dan mudah digunakan, itu adalah sweet spot. Tepatnya, sambung Akmal, matanya berbinar. Aku sudah punya desain untuk produk pertama, sebuah smart plug yang bisa dikontrol via smartphone. Relatif sederhana untuk diproduksi, tapi sangat aplikatif. Orang bisa menyalakan mematikan lampu, kipas, televisor dari mana saja. Hemat energi juga. Brilian. Produk yang menjadi pintu masuk, entry point,
yang sempurna untuk mengenalkan ekosistem yang lebih besar, timpal Mei Ling antusias. Aku akan bicara dengan networkku. Ada beberapa angel investor yang mungkin tertarik. Siapkah kamu untuk pitching? Beri aku 2 minggu. Aku akan siapkan prototipe dan bisnis plan yang detail, janji Akmal. 2 minggu berikutnya adalah maraton kerja tanpa henti. Akmal mengubah sebagian kecil gubuknya menjadi lab darurat. Komponen elektronik bertebaran di mana-mana. Rudy hanya bisa menggeleng-geleng penuh kagum, sambil sesekali mengantarkan teh hangat dan memastikan anaknya tidak lupa makan. Ini untuk apa lagi, nak? Tanya Rudy suatu siang, melihat papan sirkuit rumit yang sedang disolder Akmal. Ini otaknya. Yah, nanti ini yang bikin smart plug-nya bisa disuruh-suruh lewat HP. Jawab Akmal sambil tersenyum. Wah, hebat sekali. HP jadul Bapak bisa tidak? Tanya Rudy polos, mengeluarkan telepon genggamnya yang model lama. Akmal tertawa. Nanti kalau sudah jadi, aku buatkan yang khusus untuk Bapak. Pitching day pun tiba. Dengan nervous namun percaya diri, Akmal mempresentasikan visi Akmatech di depan 3 calon investor. Mei Ling ada di sampingnya, memberikan dukungan moral. Presentasinya jelas, padat, dan dipenuhi dengan passion. Jadi, Anda tidak hanya menjual produk, tapi juga menghemat energi dan meningkatkan kenyamanan hidup kelas menengah Indonesia, ujar salah satu investor, terkesan. Betul, Pak. Visi jangka panjangnya adalah membangun ekosistem IoT lokal yang terjangkau, jawab Akmal. Beberapa hari yang menegangkan berlalu. Akmal hampir putus asa, sampai akhirnya telepon dari Mei Ling berdering. Akmal, mereka setuju. Kita dapat seed funding. Seru Mei Ling dari seberang, suaranya nyaris teriak. Ini awal yang kita tunggu-tunggu. Sukacita itu dibagi dengan Pak Rudy. Malam itu, mereka makan malam dengan lauk ikan bakar mewah sebagai perayaan. Dengan dana yang ada, Akmatech resmi berdiri. Mereka menyewa sebuah ruko kecil di daerah Cikarang untuk dijadikan workshop dan kantor. Produksi smart plug Akmatech dimulai. Peluncuran perdana dilakukan secara online dan di beberapa marketplace. Respons pasar luar biasa. Dalam hitungan bulan, smart plug laris manis. Review positif berdatangan. Mereka bahkan kewalahan memenuhi pesanan. Pada suatu malam, setelah seharian packing orders, Akmal dan Mei Ling duduk di lantai ruko mereka, dikelilingi kardus-kardus. Kita berhasil, Mei, kata Akmal, lelah namun puas. Ini baru langkah pertama, Akmal, jawab Mei Ling, tersenyum. Langkah berikutnya lebih besar lagi. Ayam pasti. Tapi, terima kasih. Tanpa kamu, ini tidak mungkin terjadi. Kita partner, Akmal. Ini kesuksesan kita berdua. Sementara sorak-sorai kesuksesan terjadi di ruko kecil Cikarang, di kantor pusat Wijaya Elektronik, seorang manajer produk muda membawa sebuah kemasan ke meja Kevin yang sedang asyik bermain game di teleponnya. Mas Kevin, coba lihat produk baru ini. Lagi viral di online. Namanya Smart Plug Akmatech. Harganya murah, fiturnya oke. Bisa jadi pesaing untuk produk power management kita, ujar manajer itu. Kevin melirik produk itu dengan sebelah mata. Ah, startup kelas teri. Produk copotan. Jangan khawatir. Nggak akan lama bertahan. Dia melempar produk itu ke samping dan kembali ke permainannya. Sama sekali tidak menyadari bahwa angin perubahan telah mulai berhembus, dan badai yang akan mengguncang bisnis keluarganya telah dimulai dari sebuah ruko kecil dan sederhana. Kantor pusat Wijaya Elektronik di kawasan Tamrin berdiri megah dan kokoh, sebuah monumen dari era kejayaan bisnis keluarga yang telah bertahan puluhan tahun. Lobinya yang luas dan ber-AC dingin dihiasi dengan pajangan produk-produk andalan mereka. Kipas angin, setrika, televisi CRT, dan radio. Produk-produk yang dulu adalah simbol kemakmuran namun kini mulai terasa ketinggalan zaman. Suasana di dalamnya cenderung statis, berbanding terbalik dengan dinamika dan energi yang menggebu-gebu di ruko Akmatech di Cikarang. Beberapa bulan setelah peluncuran Smart Plug Akmatech, gemanya mulai sampai ke lantai eksekutif Wijaya Elektronik. Laporan keuangan triwulan yang dibacakan dalam rapat direksi mencatat penurunan penjualan yang signifikan, khususnya untuk divisi perlengkapan rumah dan aksesori elektronik, divisi yang seharusnya menjadi tulang punggung di tengah stagnasi penjualan elektronik besar.
Bambang Wijaya duduk di kepala meja rapat, wajahnya muram. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk laporan keuangan yang terbentang di depannya. Ini penjelasannya apa? Penjualan turun 15% untuk divisi aksesori. Kenapa bisa terjadi? Suaranya berat, memecah kesunyian ruangan yang tegang. Para manajer saling pandang. Tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Akhirnya, seorang manajer pemasaran yang muda dan cukup berani, bernama Anton, angkat bicara. Berdasarkan analisis tim kami, Pak, penurunan ini terutama disebabkan oleh persaingan dari produk-produk baru yang lebih inovatif, khususnya di segmen Smart Devices, jelas Anton dengan hati-hati. Smart Devices? Maksudmu produk seperti apa? Tanya Bambang, alisnya berkerut. Anton mengangguk pada asistennya yang segera menaruh sebuah kemasan kecil di atas meja. Itu adalah Smart Plug Akmatech. Ini salah satu contohnya, Pak. Produk dari startup lokal, Akmatech. Harganya sangat kompetitif, fiturnya sederhana tapi tepat sasaran, dan pemasarannya sangat agresif secara digital. Kevin, yang duduk di samping Bambang dengan sikap acuh, tiba-tiba tertawa kecil. Ini MAH mainan anak-anak. Produk copotan. Masa kita takut sama this kind of stuff? Ujarnya sambil menyentuh kemasan itu dengan jari seolah menyentuh sampah. Anton tetap tenang, meski dalam hatinya jengkel. Ini bukan mainan, Mas Kevin. Mereka sudah menjual puluhan ribu unit dalam beberapa bulan. Mereka memahami kebutuhan pasar yang kita abaikan, teknologi terjangkau untuk kelas menengah muda. Puluhan ribu unit? Itu nothing bagi perusahaan sebesar kita, sanggah Kevin dengan sombong. Volumenya mungkin masih kecil, tapi trennya yang mengkhawatirkan, Pak Bambang. Sambung Anton, kini berbicara langsung pada Bambang, mengabaikan Kevin. Mereka tidak menjual produk, tapi sebuah ekosistem. Smart Plug ini hanya pintu masuk. Kabarnya mereka sedang mengembangkan produk lain. Smart Light Bulb, Smart Security, semuanya terintegrasi. Jika kita tidak berinovasi, bukan tidak mungkin mereka akan menggerogoti pasar kita lebih dalam. Bambang mengambil kemasan Smart Plug itu. Dia memeriksanya dengan saksama. Desainnya minimalis, kemasannya profesional. Terasa fresh dan modern, sesuatu yang hilang dari produk Wijaya Elektronik belakangan ini. Dadanya berdesir tidak karuan. Ada perasaan aneh, campuran antara kekaguman dan kecemasan. Akmatech. Gumam Bambang, mencoba mengingat-ingat. Siapa di belakang perusahaan ini? Seorang lulusan NTU Singapura, Pak. Namanya Akmal. Masih sangat muda, tapi sangat visioner. Jawab Anton sambil mengeluarkan tabletnya dan menunjukkan profil singkat Akmal dari LinkedIn. Saat gambar Akmal muncul di layar, Bambang Wijaya membeku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Dia menatap foto itu, matanya terpaku. Sorot mata itu, senyum itu, ada kemiripan yang sangat kuat, sangat mengganggu, dengan Sofia di masa mudanya. Jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin, batinnya. Tapi firasatnya yang telah lama terpendam berteriak keras. Pak, apakah Bapak tidak enak badan? Tanya Anton melihat wajah Bambang yang tiba-tiba pucat. Bambang menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tidak, teruskan. Seperti yang saya bilang, kita butuh respons strategis. Mungkin dengan mempercepat proyek smart home kita sendiri, atau bahkan. Anton ragu sejenak, mempertimbangkan akuisisi. Akmatech adalah aset yang berharga dengan growth yang sangat cepat. Akuisisi? Sela Kevin dengan nada menghina. Buang-buang uang saja. Daripada beli startup receh, mending danainya buat gue kembangkan lifestyle lain baru. Elektronik yang stylish buat anak muda kayak gue. Bambang memandangi Kevin dengan pandangan yang sangat lelah dan kecewa. Ketidakdewasaan dan kebodohan anaknya itu seperti tamparan keras. Dia lalu memandang kembali foto Akmal di layar. Anak itu, pikirnya, sedang membangun sesuatu dari nol, sementara anak kandungku hanya bisa menghambur-hamburkan warisan. Rapat akhirnya ditutup tanpa keputusan yang jelas. Bambang kembali ke ruangannya, membawa serta kemasan smart plug dan kegelisahan yang mendalam. Dia duduk di kursi kerjanya, memandang foto keluarga lama yang ada di mejanya,
Foto di mana Sofia masih tersenyum bahagia dengan bayi yang kini hilang dalam pelukannya. Dia mengambil gunting, membuka kemasan smart plug, dan mengeluarkan produknya. Dia colokkan ke stop kontak dan mengunduh aplikasinya. Dalam beberapa menit, dia sudah bisa menyalakan dan mematikan lampu meja kerjanya dari telepon genggamnya. Produk itu sederhana, elegan, dan berfungsi dengan sempurna. Rasa kagum dan iri bercampur aduk. Ini adalah produk yang seharusnya Wijaya Elektronik yang buat, batinnya. Dan di balik itu semua, pertanyaan yang lebih besar mengganggunya. Siapakah Akmal yang sebenarnya? Dia memandang keluar jendela, melihat kota Jakarta di bawahnya. Sebuah perusahaan yang dibangun dengan susah payah oleh generasi sebelumnya sedang terancam. Dan ancaman itu datang bukan dari raksasa korporasi multinasional, tetapi dari sebuah startup yang digerakkan oleh seorang pemuda yang wajahnya sangat mirip dengan istrinya. Seorang pemuda yang mungkin, sangat mungkin, adalah anak yang ia buang di lorong gelap pada sebuah malam berhujan bertahun-tahun yang lalu. Ancaman itu tidak hanya terhadap bisnisnya, tetapi juga terhadap kedamaian pikiran dan rahasia kelam yang telah lama ia pendam. Pameran Teknologi Indonesia atau Indonesia Tech Expo adalah event tahunan terbesar yang menampilkan inovasi terbaru dari perusahaan-perusahaan teknologi dalam dan luar negeri. Tahun itu, untuk pertama kalinya, Akmatech mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Mereka tidak mendapatkan booth yang mewah, hanya sebuah stand kecil di sudut hall, jauh dari area utama yang biasanya didominasi oleh raksasa-raksasa teknologi. Tapi bagi Akmal dan Mei Ling, ini adalah kesempatan emas untuk memamerkan produk mereka dan menjaring perhatian yang lebih luas. Hari pertama pameran ramai dikunjungi. Stand Akmatech, meski sederhana, menarik perhatian berkat demo interaktif yang mereka adakan. Pengunjung bisa mencoba langsung smart plug dan produk terbaru mereka, Smart Bulb, yang dikontrol melalui sebuah aplikasi yang intuitif. Akmal sendiri yang berdiri di stand, dengan semangat menjelaskan pada setiap pengunjung yang tertarik. Dia mengenakan kemeja sederhana dan celana chino, jauh dari kesan eksekutif muda, lebih mirip seorang engineer yang bersemangat. Sementara itu, di area booth utama, Wijaya Elektronik memiliki stand yang besar dan megah. Layar LED besar, model-model cantik, dan sound system yang menggelegar. Namun, produk yang dipamerkan masih itu-itu saja. Televisi dengan layar lebih tipis, kulkas dengan pintu lebih banyak, dan AC dengan fitur hemat energi. Inovasi yang inkremental, bukan revolusioner. Kevin Wijaya hadir di sana lebih untuk gaya-gayaan dan foto-foto untuk media sosial daripada benar-benar mempromosikan produk. Dia mengenakan setelan jas bermerek yang mahal dan berjalan dengan sikap sok kuasa. Di tengah kesibukan, Kevin memutuskan untuk berkeliling melihat pesaing. Dengan langkah congkak, dia menyusuri lorong-lorong pameran, sesekali mencemooh stand-stand startup yang dianggapnya receh. Sampai akhirnya matanya tertuju pada stand Akmatech. Melihat kerumunan orang di stand kecil itu, rasa penasaran dan kesombongannya muncul. Stand sepetak kayak gini ramainya, pasti lagi bagi-bagi merchandise gratis. Gumamnya sinis sambil mendekat. Dia menyelinap di kerumunan dan mendengarkan Akmal yang sedang menjelaskan pada sekelompok pengunjung. Jadi, dengan harga yang kurang dari 200.000, Anda sudah bisa mengontrol perangkat elektronik di rumah dari mana saja, sekaligus menghemat energi karena bisa mematikan daya dari jarak jauh. Jelas Akmal dengan lancar dan penuh passion. Salah satu pengunjung bertanya, apakah produk ini buatan dalam negeri? Kualitasnya tidak kalah dengan produk impor yang harganya 3 kali lipat. Sepenuhnya dirancang dan diproduksi di Cikarang, jawab Akmal bangga. Kami percaya anak bangsa bisa menciptakan teknologi yang tidak hanya terjangkau, tapi juga andal. Mendengar itu, Kevin tidak bisa menahan diri. Dengan senyum mencibir, dia menyela. Cuma bisa ngomong, buatan dalam negeri. Doang kali ya buat jualan? Jangan cuma jargon patriotisme, tapi kualitasnya abal-abal. Suasana hening seketika. Semua orang menatap Kevin. Akmal, yang awalnya tersenyum, kini wajahnya berubah tenang. Dia mengenali Kevin dari profilnya di berbagai media. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya Akmal dengan sopan, meski nada suaranya datar. Kevin melirik name tag Akmal. Akmal? Pemilik Akmatech? Ujarnya dengan penekanan sarkastik pada gelar pemilik. Startup kelas 3. Jangan harap bisa bertahan lama di industri ini. Pasar itu butuh nama besar dan kepercayaan,
Bukan cuma produk copotan yang harganya murah. Mei Ling, yang berdiri di belakang, mencoba menahan Akmal, tetapi Akmal sudah maju selangkah. Dia tidak terpancing emosi, justru tersenyum tipis. Waktu yang akan membuktikan, Tuan. Bagi kami, yang berbicara adalah inovasi dan kepuasan pelanggan, bukan hanya nama besar, jawab Akmal dengan kalem. Justru nama besar saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan terobosan. Konsumen sekarang lebih pintar, mereka mencari nilai tambah, bukan sekedar merek. Kevin meringis. Bicara nilai tambah? Lo pikir lo siapa? Wijaya Elektronik sudah puluhan tahun membangun kepercayaan. Produk lo belum tentu bertahan setahun. Wijaya Elektronik memang hebat di masanya, akui Akmal, tidak ingin terlihat arogan. Tapi zaman berubah, Tuan. Dulu, orang bangga punya kipas angin atau setrika Wijaya. Sekarang, mereka mencari sesuatu yang lebih terhubung, pintar. Kami tidak ingin bersaing. Kami hanya memenuhi kebutuhan yang mungkin terlewat. Basa-basi lo bagus juga. Tapi di dunia nyata, yang bertahan adalah yang punya modal kuat. Lo pikir lo bisa saingi kami? Tantang Kevin, dadanya membusung. Kami tidak ingin bersaing dengan siapapun, Tuan. Kami hanya ingin membuat produk terbaik untuk masyarakat Indonesia. Jika itu dianggap sebagai persaingan, ya, mungkin Wijaya Elektronik harus mulai melihat keluar jendela dan menyadari bahwa dunia sudah berubah. Dialog itu menarik perhatian banyak pengunjung dan bahkan beberapa wartawan. Kevin merasa tersudutkan. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Lo tahu siapa lo? Lo cuma anak baru. Jangan lancang. Hardi Kevin kehilangan kesabaran. Lancang? Saya hanya menjawab pertanyaan Anda dengan jujur. Jika jujur dianggap lancang, mungkin ada yang perlu introspeksi diri, balas Akmal tetap tenang. Sebelum Kevin sempat membalas, seorang fotografer mengambil gambar mereka berdua. Kevin menggerutu dan akhirnya pergi dengan wajah masam, meninggalkan stan Akmatech yang justru semakin ramai dikerumuni orang yang penasaran. Dari kejauhan, di balik sebuah pilar, seseorang mengamati seluruh kejadian itu dengan seksama. Bambang Wijaya. Dia datang tanpa pemberitahuan, ingin melihat langsung suasana pameran. Dia menyaksikan seluruh pertukaran kata antara Akmal dan Kevin. Dan semakin dia memandang Akmal, semakin hancur hatinya. Keyakinannya kini hampir pasti. Sorot mata, struktur wajah, bahkan keberaniannya dalam berbicara, semuanya mengingatkannya pada Sofia muda dan juga pada dirinya sendiri di masa lalu. Dia ingin mendekat, ingin berbicara, ingin bertanya. Tetapi kakinya terasa berat. Rasa malu, bersalah, dan takut yang amat sangat menyelimutinya. Dia melihat Akmal, yang dengan sabar kembali melayani pengunjung, begitu berbeda dengan Kevin yang hanya bisa menunjukkan kekuasaan dan uang. Dia memutar balik, dan berjalan keluar hall pameran dengan langkah gontai, meninggalkan keramaian. Pertemuan yang tak disengaja itu bukan hanya tentang dua perusahaan yang bersaing, tetapi tentang dua dunia, dua nilai, dan dua anak yang nasibnya telah dipertukarkan oleh sebuah keputusan kelam di masa lalu. Dan Bambang tahu, pertemuan ini hanyalah awal dari sebuah konflik yang akan mengungkap semua rahasia yang telah lama ia kubur. Kekalahan dalam debat publik di pameran teknologi membakar amarah Kevin hingga ke ubun-ubun. Kembali ke kantor pusat Wijaya Elektronik, dia tidak bisa melupakan tatapan orang-orang yang seolah mengejeknya, dan yang paling menyakitkan, ketenangan sang founder Akmatech yang membuatnya merasa kecil. Kegeramannya bukan lagi sekadar persaingan bisnis, tapi sudah menjadi urusan ego dan harga diri. Dia harus menghancurkan Akmatech, dan dia akan melakukannya dengan cara apapun. Beberapa hari setelah pameran, Kevin memanggil Andi, kepala divisi R&D yang sudah bekerja puluhan tahun di Wijaya Elektronik, ke ruangannya. Andi adalah seorang engineer tua yang jujur dan bersahaja, tidak nyaman dengan politik kantor. Andi, lihat ini. Hardi Kevin melemparkan produk smart plug Akmatech ke meja. Produk receh ini bisa bikin kita kehilangan pasar. Saya mau kita buat yang persis seperti ini, tapi lebih murah, dan kita luncurkan secepat mungkin. Andi mengambil produk itu, memeriksanya dengan saksama. Wajahnya berkerut. Persis seperti ini, Mas Kevin? Itu namanya menjiplak. Dan lebih murah?
Kualitas bahan kita tidak mungkin bisa lebih murah tanpa mengurangi kualitas. Saya tidak peduli, bentak Kevin. Saya mau produk ini di meja saya dalam waktu 1 bulan. Gunakan bahan seadanya. Outsourcing produksinya ke pabrik yang lebih murah. Apapun. Yang penting harganya lebih murah dan looks like this. Andy menghela napas, merasa terjepit. Mas Kevin, ini bukan cara yang benar. Alih-alih menjiplak, lebih baik kita kembangkan produk kita sendiri dengan fitur yang lebih. Cukup, potong Kevin dengan kasar. Saya yang pegang kendali di sini, bukan kamu. Lakukan perintah saya, atau cari pekerjaan lain. Andy keluar dari ruangan dengan wajah muram dan hati berat. Dia tahu ini awal dari bencana. Melihat Andy tidak kooperatif, Kevin memutar otak. Dia butuh cara yang lebih kotor, lebih cepat. Dia ingat ada teman lamanya yang bekerja sebagai konsultan IT yang sering menangani urusan kotor perusahaan. Dia menelepon temannya itu, Bimo. Bim, gue butuh jasa lo. Gue mau semua data internal perusahaan pesaing. R&D, marketing strategi, semuanya, kata Kevin tanpa basa-basi. Wah, Kev, itu riskan banget. Corporate espionage itu hukumannya berat, jawab Bimo dari seberang. Gue bayar lo 2 kali lipat dari tarif biasa. Ash. No trach, desak Kevin. Nama perusahaannya Akmatech. Startup kecil di Cikarang. Harusnya gampang. Mendengar nominal yang ditawarkan, Bimo akhirnya menerima. Oke, tapi ini sekali ini aja. Gue akan cari orang dalamnya. Bimo mulai menyelidiki. Dia tahu Akmatech masih startup kecil dengan keamanan IT yang mungkin belum ketat. Melalui LinkedIn dan media sosial, dia menyusun profil karyawan Akmatech. Dia mencari seseorang yang rentan, yang punya masalah keuangan, yang bisa dibeli. Matanya akhirnya tertuju pada Dika Pratama, seorang junior engineer yang baru beberapa bulan bergabung. Dari media sosial, Bimo melihat Dika sering mengeluh tentang biaya pengobatan ibunya yang sakit kronis. Ini adalah celahnya. Suatu malam, setelah Dika lembur sendirian di kantor, Bimo mendatanginya. Dia menyamar sebagai kepala HR dari sebuah perusahaan besar yang ingin melakukan background check pada Akmatech. Dika, ya? Saya dengar kamu punya beban yang berat. Ibu sakit, ya? Bujuk Bimo dengan nada empati. Dika, yang lelah dan stres, mengangguk lesu. Iya, Pak. Biaya hemodialisa tidak murah. Saya bisa membantu kamu, kata Bimo, merogoh amplop tebal dari tasnya. Ini ada uang tunai. Cukup untuk biaya pengobatan beberapa bulan ke depan. Dika terkejut dan curiga. Saya tidak bisa terima ini, Pak. Saya tidak kenal Anda. Tidak usah kenal. Saya hanya minta bantuan kecil. Saya butuh akses ke data-data teknis Akmatech. Desain produk, source code, roadmap. Itu saja, jelas Bimo dengan suara halus namun penuh ancaman. Dika langsung panik. Tidak bisa, Pak. Itu rahasia perusahaan. Itu pengkhianatan. Pengkhianatan atau ibumu tidak bisa berobat? Pilih saja, desak Bimo, mendorong amplop itu lebih dekat. Ini bukan untuk menjiplak, hanya untuk penelitian pesaing. Mereka tidak akan tahu. Pertarungan batin terjadi dalam diri Dika. Di satu sisi, loyalitasnya pada Akmal yang telah memberinya kesempatan. Di sisi lain, wajah ibunya yang semakin lemah. Air matanya mulai menetes. Ampun, Pak. Saya tidak bisa. Pikirkan ibumu, Dika. Uang ini bisa menyelamatkannya. Akmatech tidak akan bisa membayarmu sebanyak ini. Bujuk Bimo tanpa ampun. Akhirnya, dengan tangan gemetar dan hati yang hancur, Dika menerima amplop itu. Saya akan coba. Keesokan harinya, dengan perasaan bersalah yang menyiksa, Dika mulai melakukan akses tidak wajar ke server internal Akmatech. Dia mengunduh file-file desain produk terbaru yang masih dalam tahap pengembangan, termasuk blueprint untuk Akmatech Homebase, sebuah sistem keamanan rumah berbasis AI yang sedang Akmal garap dengan sangat serius. Dia juga mengambil data strategi marketing dan daftar supplier. Dia memberikan semua data itu kepada Bimo,
yang segera menyerahkannya kepada Kevin. Di ruannya yang mewah, Kevin tersenyum puas melihat harta karun yang dia terima. Sempurna. Sekarang, Andi dan tim tidak punya alasan. Hardiknya pada Andi yang dipanggil kembali. Lihat ini. Semuanya ada di sini. Sekarang buatkan saya produk yang persis seperti ini. Perintah Kevin, menunjuk layar komputernya. Andi melihat data itu, wajahnya pucat. Mas Kevin, ini jelas-jelas data curian. Ini tidak etis dan sangat berbahaya. Etis? Di bisnis tidak ada etis. Yang ada menang atau kalah. Sekarang kerjakan. Atau ganti dengan orang yang mau. Ancam Kevin. Dengan berat hati dan terpaksa, Andi dan timnya mulai bekerja berdasarkan data curian itu. Mereka membalik desainnya sedikit, mengganti beberapa komponen dengan yang lebih murah, dan memberi nama produk itu Wijaya Secure Eye. Sementara itu, di Akmatech, Akmal mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa ide yang sedang mereka diskusikan internal tiba-tiba muncul di artikel Tech Review tentang rencana Wijaya Elektronik. Dia juga merasa ada yang aneh dengan perilaku Dika yang menjadi pendiam dan sering menghindar. Suatu sore, Akmal memanggil Dika ke ruang kerjanya yang kecil. Dika, kamu baik-baik saja? Kamu kelihatan stres akhir-akhir ini. Ada masalah dengan ibunya? Tanya Akmal dengan penuh perhatian. Dika kaget. Wajahnya langsung pucat. Tidak, Mas. Ibu baik-baik saja. Cuma lagi banyak kerjaan aja. Akmal memandangnya lama. Kamu tahu, Dika, kepercayaan adalah segalanya di sini. Kita seperti keluarga. Jika ada masalah, kamu bisa bicara pada saya. Apapun. Kalimat Akmal itu seperti pisau yang menikam hati Dika. Dia hampir saja mengaku. Tapi ketakutan akan Kevin dan rasa malu yang besar membuatnya diam. Dia hanya mengangguk cepat dan buru-buru meninggalkan ruangan. Akmal terdiam, firasatnya semakin kuat. Ada sesuatu yang terjadi, dan dia bertekad untuk menyelidikinya. Dia memanggil Mei Ling. Mei, aku rasa ada yang tidak beres. Data kita mungkin bocor, katanya, wajahnya serius. Mei Ling mengerutkan kening. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Wijaya Elektronik tiba-tiba mengumumkan produk yang mirip dengan roadmap kita, dan mereka bergerak terlalu cepat. Terlalu tepat, jelas Akmal. Kau pikir ada mata-mata di antara kita? Tanya Mei Ling, khawatir. Aku belum tahu, tapi kita harus lebih berhati-hati. Aku akan pasang logging yang lebih ketat di server kita. Siapapun yang melakukan akses tidak wajar, akan ketahuan. Rasa tidak percaya dan kekecewaan mulai menyelinap di hati Akmal. Bisnis yang dia bangun dengan susah payah, dengan idealismenya, ternyata harus berhadapan dengan kelicikan dan ketamakan. Tapi dia tidak akan menyerah. Pertarungan baru saja dimulai, dan kali ini, bukan hanya tentang produk, tetapi tentang integritas dan harga diri. Suasana di divisi Research Development Wijaya Elektronik bagaikan sebuah kuburan yang hidup. Para engineer, dipimpin oleh Andi yang wajahnya selalu diliputi duka, bekerja di bawah tekanan yang amat sangat. Mereka diperintah untuk mereplikasi secara buta desain dan teknologi Akmatech yang dicuri Kevin. Etika dan integritas engineering yang mereka junjung tinggi terinjak-injak, digantikan oleh perintah untuk menjiplak dan memproduksi secara massal dengan biaya serendah mungkin. Pak Andi, kita tidak bisa menggunakan komponen ini. Kualitasnya jauh di bawah spesifikasi yang seharusnya. Ini akan mengurangi umur pakai dan berpotensi overheating. Protes salah satu engineer muda, menunjukkan datasheet sebuah komponen murah yang dipaksa Kevin untuk digunakan. Andi menghela napas panjang, matanya lelah. Saya tahu, Den. Tapi perintah dari atas. Mereka mau yang murah dan cepat. Kualitas nomor sekian. Tapi ini namanya membohongi konsumen. Dan, ini kan desainnya Akmatech. Apa kita tidak? Cukup, potong Andi dengan suara keras, namun lebih pada rasa frustrasi pada dirinya sendiri daripada pada anak buahnya. Kita tidak punya pilihan. Kerjakan saja. Semoga saja ada keajaiban. Mereka bekerja dengan cepat dan penuh kompromi. Setiap keputusan engineering diambil berdasarkan biaya, bukan performa atau keamanan.
Hasilnya adalah sebuah produk yang dari luar mirip dengan Akmatech Homebase, tetapi di dalamnya berisi komponen murahan dan kode firmware yang dibalik secara terburu-buru dan penuh bug. Sementara itu, di kantor eksekutif, Kevin tidak peduli dengan semua itu. Baginya, yang penting produknya jadi dan bisa diluncurkan untuk menyaingi Akmatech. Dia bahkan sudah menyiapkan kampanye marketing besar-besaran dengan anggaran yang sangat besar. Gue mau produk ini launching besar-besaran. Iklan di semua TV, billboard di sudut kota, endorsement artis top, teriak Kevin dalam rapat marketing. Gue mau semua orang Indonesia tahu bahwa Wijaya Elektronik punya produk canggih, bukan cuma startup receh. Tim marketing yang sudah frustasi dengan sikapnya hanya bisa mengangguk. Mereka tahu produknya bermasalah, tapi tidak ada yang berani melawan. Akhirnya, hari peluncuran Wijaya Secure Eye tiba. Wijaya Elektronik menggelar acara megah di sebuah hotel berbintang. Para selebritis, influencer, dan media diundang. Kevin tampil percaya diri di atas panggung, memamerkan produk bajakannya seolah itu adalah inovasi terbesar Wijaya Elektronik. Ladies and gentlemen, hari ini, Wijaya Elektronik menulis sejarah baru. Kami meluncurkan Wijaya Secure Eye, sistem keamanan rumah pintar tercanggih dan paling terjangkau di Indonesia. Seru Kevin di atas panggung, disambut sorak-sorai yang direncanakan. Di sisi lain, di ruko Akmatech yang sederhana, suasana muram menyelimuti. Para karyawan berkumpul di sekitar komputer, menyaksikan live streaming peluncuran tersebut. Ini tidak mungkin, gumam salah satu engineer, melihat fitur-fitur yang dipamerkan. Itu persis dengan Homebase kita. Bahkan bug yang kita identifikasi di versi Alpha pun ada. Mereka bahkan tidak boother untuk memperbaikinya. Akmal berdiri diam, tangannya terkepal. Wajahnya dingin, tetapi matanya membara. Dia merasa diperkosa secara intelektual. Keringatnya, ide-idenya, kerja keras timnya, dicuri dan dipamerkan begitu saja. Tenang, everyone, kata Akmal, suaranya datar namun berwibawa. Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus berpikir jernih. Mei Ling mendekat, wajahnya penuh kekhawatiran. Akmal, ini buruk. Mereka meluncurkan lebih dulu. Dengan kekuatan marketing mereka, pasar akan mengira kitalah yang menjiplak. Aku tahu, jawab Akmal pendek. Tapi kita punya bukti. Kita punya git logs, desain archives, semua timestamp kita. Mereka tidak bisa mengelak. Tapi proses hukum akan memakan waktu lama, Akmal. Sementara itu, reputasi kita bisa hancur. Investor bisa menarik dana. Akmal memandangi layar di mana Kevin masih sombong memamerkan produk bajakannya. Kita tidak akan menggunakan cara hukum dulu. Ada cara lain. Esok harinya, dampaknya langsung terasa. Tim sales Akmatech melaporkan puluhan pembatalan pre-order untuk Homebase. Pertanyaan dari calon konsumen berdatangan, menanyakan apakah Akmatech menjiplak Wijaya Elektronik. Artikel-artikel tech review juga mulai mempertanyakan kesamaan antara kedua produk tersebut, beberapa bahkan dengan nada menuduh Akmatech sebagai penjiplak. Seorang wartawan bahkan menelepon langsung ke Akmatech. Pak Akmal, dengan adanya peluncuran Wijaya Secure Eye yang sangat mirip dengan produk yang Anda rencanakan, apakah ini berarti Akmatech mengalami kebocoran data? Atau justru Anda yang terinspirasi oleh mereka? Akmal, yang menjawab sendiri telepon itu, menarik napas dalam. Kami di Akmatech percaya pada inovasi dan orisinalitas. Kami memiliki bukti autentikasi waktu pengembangan setiap produk kami. Pada waktunya nanti, semua akan menjadi jelas. Kami hanya meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Tetapi keraguan sudah terlanjur tersebar. Reputasi Akmatech yang dibangun dengan susah payah mulai ternoda. Para karyawan yang tahu kebenarannya merasa frustasi dan marah. Mereka merasa dikhianati. Di tengah kekacauan itu, Dika, sang mata-mata, tidak tahan lagi dengan beban guilt yang dipikulnya. Dia melihat langsung dampak pengkhianatannya. Rekan-rekannya yang stres, perusahaan yang terancam bangkrut, dan Akmal yang harus berjuang melawan arus. Dia menghampiri Akmal yang sedang duduk sendirian di ruang server, memeriksa logs. Mas Akmal. Suara Dika bergetar. Akmal menoleh.
Wajahnya terlihat lelah, tetapi tidak marah. Ya, Dika. Saya yang melakukan itu. Saya yang bocorkan data kita, ucap Dika, dan seketika air matanya meleleh. Dia menceritakan segala sesuatu. Tekanan finansial untuk pengobatan ibunya, bujukan Bimo, dan ancaman Kevin. Akmal mendengarkan dalam diam. Setelah Dika selesai, dia menghela napas. Aku sudah menduganya. Dika, log akses server menunjuk pada kamu. Maafkan saya, Mas. Saya tidak punya pilihan. Ibu saya. Ishak Dika. Aku tahu, Dika. Aku tahu kesusahanmu. Tapi pengkhianatan bukanlah jalannya, kata Akmal, suaranya berat. Kamu bisa datang padaku. Kita bisa cari solusi bersama. Kita keluarga di sini. Kalimat itu membuat Dika semakin hancur. Dia jatuh berlutut. Saya akan mengundurkan diri. Saya akan terima semua konsekuensinya. Tidak, jawab Akmal tegas. Kamu tidak perlu mengundurkan diri. Tapi kamu harus membantu kami memperbaiki ini. Kamu harus bersaksi. Dika mengangguk, tidak percaya dengan kemurahan hati Akmal. Apapun, Mas, saya akan lakukan. Dengan pengakuan Dika dan data log server yang detail, Akmal kini memiliki bukti yang kuat. Tapi dia tidak ingin terburu-buru. Dia punya rencana. Dia ingin menjebak Kevin dan Wijaya Elektronik dengan cara mereka sendiri. Mei, panggil Akmal kepada partnernya yang sedang pucat pasi. Kita akan mengubah strategi. Kita tunda peluncuran home base kita. Kita akan bocorkan informasi palsu tentang produk revolusioner baru kita kepada Dika. Biarkan dia berikan pada Kevin. Kita lihat sejauh mana keserakahan mereka. Rencana itu berisiko, tetapi Mei Ling setuju. Itu adalah satu-satunya cara untuk menjebak Wijaya Elektronik secara telak dan membersihkan nama Akmatech di mata publik. Pertarungan antara David dan Goliath modern ini memasuki babak baru. Akmal, dengan kecerdikan dan kesabarannya, mulai memasang jebakan. Sementara Kevin, yang dibutakan oleh kesombongan dan keserakahan, terus melaju tanpa menyadari bahwa langkahnya berikutnya akan membawanya ke jurang kehancuran. Dampak peluncuran Wijaya Secure AI yang agresif langsung terasa seperti gempa bumi yang mengguncang fondasi Akmatech yang masih muda. Dalam hitungan hari, gelombang pembatalan pre-order untuk Akmatech Homebase membanjiri tim customer service. Email dan telepon terus-menerus berdering, bukan lagi untuk memesan, tetapi untuk mempertanyakan keaslian dan orisinalitas produk mereka. Mas Akmal, lagi-lagi ada yang cancel. Ini sudah yang ke-37 hari ini. Lapor Sari, staf marketing, wajahnya pucat dan stres. Mereka bilang, lebih percaya brand besar seperti Wijaya. Akmal mengangguk pelan, mencerna setiap pukulan itu dengan tenang yang dipaksakan. Terima kasih, Sar. Tenang saja. Laporkan saja semua pembatalannya. Kita catat dengan baik. Suasana di dalam ruko yang biasanya dipenuhi semangat dan tawa kini senyap bagaikan kuburan. Para engineer duduk lesu di depan komputer mereka, kehilangan motivasi. Pekerjaan yang mereka bangun dengan susah payah, kode yang mereka tulis dengan bangga, tiba-tiba dianggap sebagai jiplakan. Itu adalah penghinaan yang dalam. Mei Ling memasuki ruang kerja Akmal dengan langkah cepat, wajahnya menunjukkan kepanikan yang jarang terlihat. Akmal, kita dapat email dari Venture East. Mereka mempertanyakan kesamaan antara produk kita dan Wijaya dan meminta penjelasan segera. Mereka mengancam akan menunda pencairan funding tahap kedua jika situasi ini tidak jelas. Akmal menutup matanya sejenak, menahan sakit kepala yang mulai menyerang. Investor yang tadinya antusias sekarang mulai ragu. Itu adalah pukulan finansial yang sangat berbahaya. Jawab mereka, Mei. Katakan kita sedang menyiapkan penjelasan dan bukti-bukti yang kuat. Minta waktu 1 minggu. Instruksinya, suaranya tetap tegas meski dihimpit tekanan. 1 minggu? Akmal, kita tidak punya bukti yang cukup kuat untuk. Kita akan punya, potong Akmal. Percayalah. Kekhawatiran terbesar Akmal ternyata bukan hanya soal bisnis. Di tengah semua kekacauan ini,
Telepon dari tetangga lama di penjaringan membuat hatinya hampir hancur. "Mal, ini Ibu Siti, tetangga sebelah. Bapakmu, Pak Rudi, dia dibawa ke RS Sumberkasih tadi pagi. Kata dokternya, stroke ringan." Dunia seakan berhenti berputar bagi Akmal. "ST stroke? Kenapa? Apa yang terjadi?" Ia lihat berita di TV soal perusahaanmu dituduh jiplak sama perusahaan besar. Ia teriak-teriak marah, lalu tiba-tiba jatuh. "Buru-buru ke sini, Nak." Tanpa membuang waktu, Akmal menyerahkan kendali operasional pada Mei Ling dan meluncur ke rumah sakit. Di ruang ICU, dia menemukan Rudi terbaring lemah. Wajahnya pucat dan separuh wajahnya agak mencong. Tubuh pria tua yang biasanya kuat dan penuh semangat itu kini terlihat rapuh dan kecil. "Yah," bisik Akmal, suaranya tercekat, memegangi tangan Rudi yang dingin. Rudi membuka matanya, sulit berbicara. Mal, jangan mundur," ucapnya dengan susah payah. Air mata mengalir di pelipisnya. Lawan mereka." Melihat ayahnya, orang yang paling berjasa dalam hidupnya, terbaring lemah karena membela nama baiknya, amarah yang selama ini ditahan Akmal akhirnya mendidih. Ini bukan lagi sekadar persaingan bisnis. Ini sudah menjadi perang harga diri. "Jangan khawatir. Yah, saya tidak akan mundur. Saya akan lawan mereka. Saya janji," bisik Akmal, mencium kening Rudi. "Ya harus sembuh. Harus lihat saya menang." Keesokan harinya, dengan beban baru yang amat berat di pundaknya, Akmal kembali ke kantor dengan tekad yang membara. Dia mengumpulkan semua karyawan yang tersisa. Wajah-wajah mereka penuh kekhawatiran dan ketidakpastian. "Tim," panggil Akmal, suaranya lantang dan penuh keyakinan, berbeda dengan keadaannya sehari sebelumnya. "Saya tahu kalian semua lelah, marah, dan mungkin takut. Saya juga. Tapi apa yang dilakukan Wijaya Elektronik kepada kita bukan sekadar persaingan kotor. Ini pencurian. Ini pengkhianatan. Dan mereka tidak hanya menyerang perusahaan kita, mereka juga menyerang keluarga kita." Dia menceritakan kondisi Pak Rudi. Beberapa karyawan menunduk, merasa terharu dan makin marah. "Tapi dari sinilah kita bangkit. Kita tidak akan membiarkan mereka menang. Kita punya kebenaran di pihak kita. Dan kita akan bertarung bukan dengan cara licik mereka, tapi dengan kecerdasan dan kejujuran kita," teriak Akmal, membangkitkan semangat yang nyaris padam. Sorak-sorai kecil menggema di ruangan. Mei Ling memandang Akmal dengan kekaguman baru. Dia melihat seorang pemimpin sejati bangkit dari puing-puing keputusasaan. Pertemuan itu berakhir dengan rencana baru yang lebih ofensif. Tim hukum mulai dikonsultasikan untuk mengumpulkan bukti. Tim Tekus bekerja overtime untuk memperkuat keamanan data dan menyiapkan umpan informasi palsu yang akan diberikan pada Kevin melalui Dika. Akmal sendiri yang menemui Dika, yang semakin hancur oleh rasa bersalah. "Dika, kamu mau tebus kesalahanmu?" tanya Akmal. "Dengan segala cara, Mas Akmal. Saya akan lakukan apa saja," jawab Dika penuh penyesalan. "Baik. Besok, kamu akan kirim email pada Bimo. Katakan bahwa Akmatech sedang mengembangkan produk revolusioner baru, sebuah sistem monitoring energi real-time dengan AI Prediction. Kirim dia dokumen dummy dan presentasi palsu yang sudah kita siapkan. Biarkan mereka mencurinya." Dika mengangguk, kini dengan semangat untuk memperbaiki kesalahan. Rencana itu berjalan. Dika mengirim informasi palsu tersebut. Seperti yang diharapkan, dalam hitungan hari, Wijaya Elektronik secara mengejutkan mengumumkan bahwa mereka akan segera meluncurkan Wijaya Energy Saver AI, sebuah produk yang terdengar sangat mirip dengan umpan yang diberikan. Saat pengumuman itu tersiar, Akmal hanya tersenyum dingin di depan komputernya. Jebakan telah dipasang. Umpan telah dimakan. Sekarang tinggal menunggu saat yang tepat untuk menarik tali dan menjebak pemburu yang serakah itu. Dia memandang foto Pak Rudi di mejanya. "Bersabarlah sedikit lagi. Yah, mereka akan membayar semua ini dengan sangat mahal." Suasana di kantor Akmatech masih diliputi ketegangan, namun kini ada semacam energi baru yang mengalir. Energi dari tekad yang membara untuk membongkar kebenaran dan membersihkan nama mereka.
Setelah berhasil menjebak Kevin dengan informasi palsu tentang sistem monitoring energi, Akmal tahu langkah selanjutnya adalah mengonfirmasi kecurigaan mereka secara tidak terbantahkan. Dia perlu bukti nyata bahwa Wijaya Elektronik memang menggunakan data curian. Rencananya dimulai dengan memantau aktivitas server dengan sangat ketat. Dengan bantuan seorang konsultan keamanan siber, mereka memasang sistem monitoring yang jauh lebih canggih, yang akan mencatat setiap akses, setiap download, dan setiap percobaan yang mencurigakan dengan detail yang sangat rinci. Dika, panggil Akmal suatu pagi, memanggilnya ke ruang server yang kecil. Aku perlu kau melakukan persis seperti yang kau lakukan sebelumnya. Akses folder Project Phoenix, folder umpan kita, dan download file Energi_Blueprint PDF. Tapi kali ini, lakukan dari komputer ini. Akmal menunjuk sebuah laptop khusus yang sudah disiapkan. Semua aktivitas akan terekam di sini. Dika mengangguk. Wajahnya serius. Tangannya gemetar sedikit saat mengetik. Dia tahu ini adalah momen penebusan dosanya. Dengan setiap klik, perangkat lunak pelacak merekam timestamp, alamat IP, dan bahkan keystroke-nya. Dia kemudian mengirimkan file itu melalui email yang juga sudah disiapkan, yang akan mengarah langsung ke Bimo, perantara Kevin. Sudah selesai, Mas. Lapor Dika, suaranya bergetar. Bagus. Sekarang kita tunggu, jawab Akmal, matanya tidak lepas dari layar monitor yang menunjukkan peta digital lalu lintas data. Tidak butuh waktu lama. Hanya dalam beberapa jam, sistem alarm kecil berbunyi. Sebuah notifikasi muncul di layar. Sebuah alamat IP yang terdaftar ke Wijaya Elektronik telah mengakses file yang sama persis yang baru saja Dika curi dari server Akmatech. Mereka membukanya. Seru mailing yang ikut menonton. Lihat, mereka bahkan tidak boother untuk mengganti IP mereka. Akmal mengangguk. Wajahnya dingin. Sekarang, bagian kedua. Dika, aku perlu kau hubungi Bimo. Katakan padanya bahwa kau takut dan ingin bertemu langsung untuk menyerahkan data terbaru yang lebih sensitif. Pertemuan diatur di sebuah kafe yang cukup sepi. Dika mengenakan wire dan sebuah recorder kecil tersembunyi di bajunya. Akmal dan tim keamanannya mengawasi dari sebuah van parkir tidak jauh dari sana. Pertemuan itu berlangsung tegang. Bimo, yang sudah merasa nyaman, mulai cerita panjang lebar tentang Kevin. Lu jangan khawatir. Si Kevin itu memang sok jagoan, tapi otaknya di sini, kata Bimo sambil menunjuk pantatnya, membuat Dika tersenyum palsu. Dia pikir dengan duit semua bisa dibeli. Makanya gue bisa makan dari dia. Tanpa disangka, Bimo bahkan dengan sombongnya memamerkan pesan singkat dari Kevin yang isinya mendesak untuk segera mendapatkan data terbaru, karena dia ingin menghabisi Akmatech sekali untuk selamanya. Dika, dengan gemetar yang kini bukan lagi acting, menyerahkan flash drive berisi data umpan lainnya. Ini yang terbaru. Tolong, ini yang terakhir ya. Pak, saya tidak kuat lagi. Bimo mengambil flash drive itu dengan senyum puas. Santai aja. Ini memang yang terakhir. Setelah ini, Wijaya akan hancurkan Akmatech, dan lu akan aman. Uangnya sudah transfer sebagian. Sisanya nanti. Seluruh percakapan itu terekam dengan jelas. Kembali di van, Akmal dan timnya mendengarkan rekaman itu. Mereka mendapatkan lebih dari yang diharapkan. Pengakuan tidak langsung dari Kevin, motif, dan metode mereka. Kita punya mereka, bisik Meiling, napasnya tertahan. Belum cukup, kata Akmal. Kita perlu konfirmasi dari dalam Wijaya sendiri. Aku perlu tahu siapa di R&D mereka yang terlibat. Dengan bukti rekaman dan log server yang sudah sangat kuat, Akmal memutuskan untuk melakukan pendekatan yang berisiko. Dia mengetahui nama Andi, Kepala Divisi R&D Wijaya Elektronik, dari profil LinkedIn. Dia memutuskan untuk menemuinya langsung. Dengan tanpa pemberitahuan, Akmal mendatangi rumah Andi di sebuah kompleks perumahan sederhana di Bekasi. Andi terkejut melihatnya. Pak Andi, saya Akmal dari Akmatech. Boleh saya bicara sebentar? Kata Akmal dengan sopan. Andi, yang wajahnya selalu diliputi kelelahan dan kekhawatiran, awalnya hendak mengusirnya. Tapi sesuatu dari sorot mata Akmal yang jujur membuatnya mengizinkan Akmal masuk. Saya tahu ini tidak biasa,
Pak. Tapi saya yakin Bapak adalah orang yang baik dan seorang engineer yang jujur. Mulai Akmal. Dia lalu menceritakan semuanya. Pembocoran data oleh Dika, penjiplakan produk oleh Wijaya, dan tekanan yang diberikan Kevin pada divisi R&D. Andi mendengarkan dalam diam. Wajahnya semakin pucat dan hancur. Di akhir cerita, dia menunduk. Tangannya menutupi wajah. Saya tahu ini semua salah. Isaknya. Saya dipaksa. Semua orang di divisi saya dipaksa. Kami tahu itu desain curian. Kami tahu komponennya murahan. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kevin mengancam akan memecat kami semua. Bapak tidak sendirian, Pak Andi. Saya punya semua bukti di sini, kata Akmal meletakkan sebuah tablet yang berisi rekaman, log server, dan pesan-pesan. Tapi saya butuh pernyataan dari Bapak untuk menghentikan ini semua. Pertarungan batin hebat terjadi dalam diri Andi. Di satu sisi, rasa takut kehilangan pekerjaan yang telah menghidupi keluarganya selama puluhan tahun. Di sisi lain, suara hatinya yang berteriak bahwa yang dilakukannya adalah salah. Apa yang akan terjadi pada saya dan tim saya? Tanya Andi dengan suara lemah. Saya tidak ingin menghancurkan karyawan Wijaya. Saya hanya ingin keadilan untuk perusahaan saya dan untuk Bapak dan tim yang dipaksa. Jika Bapak bersedia bersaksi, saya jamin Bapak dan tim akan aman. Bahkan, jika Wijaya kolaps, Akmatech akan membuka pintu untuk engineer sejujur Bapak. Jaminan itu akhirnya meluluhkan hati Andi. Dengan air mata, dia mengaku segala sesuatu. Bagaimana Kevin memaksa mereka menggunakan desain curian, bagaimana mereka diperintahkan menggunakan komponen murah yang berbahaya, dan bagaimana suasana ketakutan yang diciptakan Kevin. Dia bahkan menyerahkan dokumen internal Wijaya, termasuk email perintah dari Kevin yang menyuruh mereka menggunakan apa saja yang diperlukan untuk membuat produk mirip Akmatech. Akmal meninggalkan rumah Andi dengan bukti yang tidak terbantahkan. Dia memiliki segalanya. Smoking gun yang akan membersihkan nama Akmatech dan menjatuhkan Kevin Wijaya untuk selamanya. Kebenaran akhirnya terungkap. Bukan melalui cara-cara kotor, tetapi melalui ketekunan, kecerdikan, dan keberanian untuk menghadapi ketidakadilan. Sekarang, tinggal memilih momen yang tepat untuk menyajikan semua bukti ini kepada dunia. Dan Akmal tahu persis di panggung mana dia akan melakukannya. Indonesia Tech Expo tahun berikutnya digelar dengan kemewahan dan kegembiraan yang sama. Wijaya Elektronik sekali lagi mendominasi dengan booth terbesar dan paling megah, memamerkan keberhasilan produk Wijaya Secure AI dan bahkan mempromosikan produk revolusioner berikutnya, Wijaya Energy Saver AI, yang merupakan buah dari informasi palsu yang diberikan Akmal. Kevin Wijaya, dengan sombongnya, berjalan di sekitar booth-nya seperti raja yang sedang meninjau kerajaannya, menerima pujian palsu dan senyum-senyum diplomatis dari para kompetitor. Tak jauh dari sana, booth Akmatech kali ini lebih besar dari sebelumnya, meski masih tidak semegah Wijaya. Namun, ada energi yang berbeda. Booth itu tidak ramai oleh pengunjung yang ingin mencoba produk, tetapi justru terasa seperti markas yang tenang sebelum badai. Akmal, berdiri di tengah booth-nya, tidak lagi terlihat seperti engineer yang bersemangat, tetapi lebih seperti seorang jenderal yang mempersiapkan strategi terakhir. Matanya tajam, mengawasi setiap gerak-gerik di booth Wijaya. Mei Ling mendekat, berbicara dengan suara rendah. Semuanya sudah siap. Tim hukum sudah standby. Rekaman, log, semuanya sudah di-backup di cloud. Media juga sudah diingatkan untuk menyimak sesi presentasi utama Wijaya. Akmal mengangguk perlahan. Baik. Ingat, kita tidak menyerang pertama. Kita biarkan dia menggali lubangnya sendiri lebih dalam. Sesi presentasi utama Wijaya Elektronik pun tiba. Kevin naik ke panggung dengan percaya diri, didampingi oleh beberapa model yang memegang produk terbaru mereka. Layar besar di belakangnya menampilkan slide-slide megah tentang inovasi Wijaya Energy Saver AI. Ladies and gentlemen, terima kasih atas sambutan luar biasa untuk Wijaya Secure AI. Seru Kevin, disambut sorak-sorai. Hari ini, kami kembali membuat sejarah. Memperkenalkan Wijaya Energy Saver AI. Produk yang akan mengubah cara kita menghemat energi. Produk dengan teknologi AI tercanggih yang pernah ada. Dia mulai memamerkan fitur-fitur produknya, yang persis seperti yang ada dalam dokumen palsu Akmatech.
Bahkan, dia dengan bodohnya menyebutkan spesifikasi teknis yang sama persis, termasuk bug yang sengaja Akmal sisipkan dalam desain palsunya. Akmal, yang berdiri di sisi kerumunan, mendengarkan dengan tenang. Saat Kevin hampir selesai, dan sesi tanya jawab akan dimulai, Akmal melangkah perlahan menuju panggung. Dan inilah mengapa Wijaya Elektronik adalah yang terdepan dalam inovasi. Ada pertanyaan? Tantang Kevin, dengan sombongnya memandangi audiens. Akmal mengangkat tangannya. Suaranya tidak keras, tapi jelas dan terpotong melalui kerumunan yang mulai hening. Saya ada pertanyaan, Pak Kevin. Semua kepala menoleh ke arah Akmal. Kamera pun berputar ke arahnya. Kevin, yang awalnya tersenyum, wajahnya berubah masam saat melihat siapa yang berbicara. Pertanyaan saya sederhana, Pak Kevin, kata Akmal, masih dengan suara tenang. Bagaimana perusahaan Anda bisa mengembangkan sebuah produk dengan kode, desain, dan bahkan bug yang persis sama dengan produk kami, Akmatech Homebase, dan Energiai, yang bahkan belum kami luncurkan? Kecuali jika Anda memiliki akses ke server internal kami. Suasana hening seketika. Kevin terlihat seperti ditampar. Dia terkekeh nervous. Lagi-lagi kamu dengan tuduhan ngawurmu? Sudah jelas kami yang pertama meluncurkan. Mungkin kamu yang melihat produk kami dan iri. Tidak, Pak Kevin, balas Akmal, masih kalem. Saya tidak iri. Saya hanya bingung. Karena dalam presentasi Anda tadi, Anda menyebutkan kode error E110 untuk overheating pada modul utama. Itu adalah kode error yang saya buat sendiri untuk versi alpha internal kami, dan belum pernah dipublikasikan sama sekali. Bahkan, saya sudah perbaiki di versi beta. Jadi, bagaimana Anda bisa memiliki kode error yang sama persis? Kevin membeku. Dia tidak menyangka detail sebisa itu. Itu hanya kebetulan. Atau mungkin engineer kamu yang bocor. Oh, engineer saya. Akmal melangkah lebih dekat ke panggung. Mari kita bahas tentang engineer. Apakah Anda mengenal seseorang bernama Bimo? Atau seorang engineer muda di perusahaan saya bernama Dika, yang ibunya sakit keras dan Anda ancam untuk membocorkan data kami? Wajah Kevin memucat. Apa? Saya tidak kenal siapa-siapa. Ini fitnah. Kalau begitu, mungkin Anda kenal ini. Akmal tidak lagi bermain-main. Dia memberikan isyarat pada tim teknisnya. Layar besar yang tadinya menampilkan slide Wijaya, tiba-tiba beralih ke tampilan desktop Akmal. Dengan lancar, Akmal mempresentasikan bukti-bukti yang telah dia kumpulkan. Dia menunjukkan log server yang mencatat akses tidak sah dari alamat IP Wijaya Elektronik. Dia memutar rekaman suara percakapan Dika dan Bimo, di mana Bimo dengan jelas menyebut nama Kevin dan uang yang ditransfer. Dia bahkan menunjukkan email perintah dari Kevin kepada divisi R&D untuk menggunakan data dari Akmatech. Ruang pameran yang tadinya riuh, kini senyap bagaikan kuburan. Hanya suara rekaman dan penjelasan Akmal yang terdengar. Jurnalis berebutan untuk merekam dan mengambil foto. Wajah Kevin di atas panggung berubah dari pucat menjadi merah padam, lalu kembali pucat pasi. Dia berkeringat dingin. Ini bohong. Editan. Lo menfitnah gue, teriak Kevin histeris, kehilangan semua kendali. Tepat saat keributan memuncak, seorang pria berusia lanjut naik ke panggung. Bambang Wijaya. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua, dipenuhi dengan rasa malu dan kepedihan yang dalam. Dia mengambil mikrofon dari Kevin yang terpaku. Cukup, Kevin, katanya, suaranya berat dan penuh penyesalan. Dia lalu berpaling ke audiens, lalu ke Akmal. Maafkan kami. Maafkan perusahaan kami. Apa yang dilakukan oleh anak saya adalah sebuah kesalahan yang tidak termaafkan. Wijaya Elektronik akan bertanggung jawab penuh. Pengakuan dari pemilik Wijaya Elektronik sendiri adalah pukulan telak. Sorak-sorai dan decak kagum bergemuruh di hall. Kameramen memadati panggung, mengarahkan lensa mereka pada Kevin yang tertunduk hancur dan Bambang yang berdiri dengan gagah mengakui kesalahan. Akmal berdiri di bawah panggung, menyaksikan semuanya. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya, hanya kelegaan bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Dia menatap Kevin,
yang kini bukan lagi seorang pengusaha sombong, tetapi hanya seorang anak yang terbongkar kedoknya di depan umum. Konfrontasi itu bukan lagi sekadar tentang dua perusahaan yang bersaing. Itu adalah sebuah drama tentang kejahatan korporat yang terbongkar, tentang seorang ayah yang harus memikul dosa anaknya, dan tentang seorang pemuda yang membuktikan bahwa integritas dan kebenaran akhirnya akan menang. Reputasi Wijaya Elektronik hancur berantakan dalam sekejap di depan mata seluruh industri teknologi Indonesia. Dan nama Akmatech, yang tadinya tercemar, kini bersinar terang sebagai simbol ketahanan dan kejujuran. Kekacauan di hall pameran itu hanyalah awal dari badai yang akan menghancurkan tembok kokoh yang dibangun keluarga Wijaya selama puluhan tahun. Dalam hitungan menit setelah konfrontasi dramatis itu, video-video yang merekam adu argumen antara Akmal dan Kevin, diikuti pengakuan pahit Bambang Wijaya, menyebar bagai virus di media sosial. Wijaya Scam dan Akmatech bersih menjadi trending topik nasional, mengumpulkan ribuan komentar yang membanjiri setiap unggahan resmi Wijaya Elektronik. Di dalam mobilnya yang mewah, dalam perjalanan pulang dari pameran, Kevin masih dalam keadaan shock. Telepon genggamnya berdering tak henti-hentinya, dari para direksi, dari lawyer perusahaan, dari teman-temannya yang ingin tahu, tapi dia hanya bisa menatap kosong keluar jendela, tidak mampu menjawab. Rasanya seperti mimpi buruk. Dunia yang dia bangun dengan kesombongan dan uang, runtuh dalam sekejap. Sementara itu, di kantor pusat Wijaya Elektronik, kekacauan sudah tak terbendung. Para karyawan berkerumun, berbisik-bisik dengan wajah panik. Nilai saham Wijaya Elektronik di Bursa Efek Indonesia mengalami flash crash, terjun bebas dalam hitungan menit setelah video itu viral dan berita online mulai mempublikasikannya. Para investor besar mulai menelepon. Suara mereka penuh kemarahan dan kekhawatiran. Bambang Wijaya, yang tiba di kantor dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, langsung disambut oleh kekacauan ini. Sekretarisnya berlari mendekat, wajahnya ketakutan. "Pak Direktur, Bapak harus lihat ini," serunya, menyerahkan tablet yang menunjukkan grafik saham yang nyaris vertikal ke bawah. Para investor menuntut konferensi pers segera. Dan ada panggilan dari Ibu Sofia di rumah. Dia pingsan setelah melihat berita di TV. Bambang memejamkan mata, menahan pusing yang amat sangat. Dosa masa lalunya datang menghantamnya dengan brutal. Dia berjalan terhuyung ke ruangannya, mencoba menelepon rumah. Pelayan yang menjawab memberitahu bahwa Sofia sudah sadar tetapi sangat lemah dan terus menangis. "Bapak, apakah benar yang diberitakan? Tentang Akmal? Tentang anak kita?" bisik Sofia di telepon. Suaranya nyaris tak terdengar, dipenuhi air mata. Bambang tidak bisa menjawab. Rasa bersalahnya membuatnya tercekat. "Jawab aku, Bambang. Apakah dia? Apakah Akmal itu anak kita yang hilang?" desak Sofia. Suaranya mendesak dan penuh penderitaan. Saya tidak tahu, Sof. Tapi, wajahnya. Dan semuanya terlalu banyak kebetulan. Jawab Bambang akhirnya, suaranya serak. Tangisan Sofia semakin menjadi di seberang telepon. "Oh, Tuhan, anak kita, kami telah melakukan apa pada anak kita sendiri." Percakapan itu terputus saat tiba-tiba pintu ruangan Bambang terbanting. Kevin masuk dengan wajah merah padam dan penuh amarah. "Ini semua salah ayah," teriak Kevin, menghampiri meja Bambang. "Kenapa ayah harus mengakui? Kenapa tidak membela saya? Sekarang semuanya hancur." Bambang memandangi anaknya dengan pandangan yang untuk pertama kalinya penuh dengan kekecewaan yang dalam dan tanpa ampun. "Membelamu? Membela kebohongan? Membela pengkhianatan? Kevin, kau sudah menghancurkan segalanya. Warisan kakekmu, reputasi keluarga, semuanya. Saya hanya melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan ini dari startup receh itu," bantah Kevin, tidak mau mengakui kesalahan. "Menyelamatkan? Dengan menjadi penjilat? Pencuri?" bentak Bambang, bangkit dari kursinya. Amarah yang selama ini dipendam akhirnya meledak. "Kau pikir dengan uang dan nama besar semua bisa kau beli? Kau tidak punya integritas, tidak punya harga diri, dan yang paling menyedihkan, kau tidak punya rasa bersalah sedikit pun." Tiba-tiba, dalam kemarahannya, Kevin melemparkan tuduhan yang membuat Bambang membeku. "Integritas? Harga diri?
Jangan bercanda. Ayah yang membuang anak kandung sendiri ke jalan karena takut skandal. Mana integritas ayah? Saya hanya mengikuti contoh ayah. Ayah ajari saya cara menyelamatkan nama keluarga dengan cara kotor. Tuduhan itu seperti tamparan keras di wajah Bambang. Dia terhuyung ke belakang. Tangannya memegangi dadanya. Wajahnya memucat. Napasnya tersengal-sengal. Dunia di sekelilingnya berputar. Dia melihat wajah Kevin yang penuh kebencian, lalu wajah Akmal yang penuh keteguhan di video, lalu bayangan seorang bayi dalam kardus di lorong gelap. Ayah, ayah. Kevin tiba-tiba panik, melihat kondisi ayahnya yang mulai limbung. Tapi itu sudah terlambat. Bambang Wijaya terjatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang. Para staf yang mendengar keributan bergegas masuk dan panik. Panggil ambulans. Cepat. Pak Direktur Stroke, teriak seseorang. Kekacauan pun mencapai puncaknya. Kantor pusat Wijaya Elektronik, yang biasanya tertib dan megah, kini menjadi tempat ambulan dan kepanikan. Bambang Wijaya dilarikan ke rumah sakit yang sama dengan tempat Pak Rudi dirawat. Ironisnya, berita tentang stroke-nya Bambang Wijaya menyebar cepat, menambah bahan berita yang sudah panas. Media menjuluki ini, runtuhnya dinasti Wijaya. Para kompetitor mulai memanfaatkan situasi untuk mengambil alih pasar. Vendor-vendor menuntut pembayaran yang tertunda. Bank-bank mulai menarik kredit. Keluarga Wijaya yang dulu diagung-agungkan, kini menjadi bahan cemooh dan cerita tragis. Dan di balik semua itu, ada seorang anak yang dibuang, yang justru menjadi penyebab keruntuhan itu, bukan karena balas dendam, tetapi karena memilih untuk berdiri di pihak kebenaran. Runtuhnya sebuah dinasti bisnis bukan karena serangan dari luar, tetapi karena kelemahan dan dosa dari dalam. Rumah sakit menjadi tempat pertemuan tak terduga bagi semua tokoh dalam drama keluarga ini. Di lantai yang sama, terpisah hanya beberapa ruangan, terbaring dua orang ayah, Bambang Wijaya, korban stroke berat yang dipicu oleh tekanan dan rasa bersalah, dan Pak Rudi, yang kondisinya sudah mulai membaik setelah mendengar kabar tentang kejatuhan Kevin dan pembenaran nama Akmatej. Suasana di kamar Bambang muram. Mesin medis berdetak monoton, menyertai napas beratnya. Sofia, yang meski lemah, tidak meninggalkan sisi tempat tidur suaminya. Wajahnya yang biasanya dipenuhi kesedihan abstrak, kini jelas. Hancur oleh kenyataan pahit bahwa anaknya yang hilang adalah orang yang hampir dihancurkan oleh anaknya yang lain. Beberapa hari setelah kejadian, dengan keberanian yang dipungutnya dari sisa-sisa kekuatannya, Sofia meminta kepada perawat untuk menemui Akmal, yang setiap hari menjenguk Pak Rudi. Pertemuan diatur di sebuah ruang tamu kecil di rumah sakit. Ketika Akmal masuk, wajahnya tenang namun penuh kehati-hatian. Dia telah menduga pertemuan ini akan terjadi. Sofia langsung berdiri, tangannya gemetar. Dia memandangi Akmal, matanya menyelidiki setiap inci wajahnya, bentuk matanya, hidungnya, garis rahangnya. Air mata sudah mulai menggenang sebelum satu kata pun terucap. Akmal. Bisiknya, suaranya parau oleh tangisan yang tertahan. Boleh ibu bicara denganmu. Akmal mengangguk pelan. Silakan, ibu. Mereka duduk. Sofia menghabiskan waktu beberapa saat hanya untuk menatapnya, seolah ingin memastikan ini bukan mimpi. Akmal, ibu. Ibu punya pertanyaan yang mungkin sudah kau duga. Tempat di mana kau ditemukan? Apakah di sebuah lorong di Menteng? Di dalam sebuah kardus? Suara Sofia bergetar tak terkendali. Akmal menarik napas dalam. Dia sudah menyiapkan diri untuk ini. Iya, Bu. Saya ditemukan di sebuah kardus bekas susu Nestle, di lorong belakang sebuah rumah besar. Tertanggal 17 November 1998, malam hari, saat hujan deras. Sofia menyembunyikan wajahnya di tangannya dan menangis tersedu-sedu. Suara tangisannya penuh dengan penderitaan puluhan tahun yang akhirnya pecah. Anakku, maafkan ibu, maafkan kami. Isaknya tak terbendung. Akmal diam, membiarkan wanita itu meluapkan emosinya. Di hatinya, ada gelombang rasa haru, sedih, dan sedikit kemarahan yang masih tersisa. Setelah Sofia sedikit tenang, dia bercerita.
Dia bercerita tentang tekanan keluarga besar Wijaya yang tidak menerima kelahirannya karena statusnya sebagai anak di luar nikah, sesuatu yang pada era itu bisa menghancurkan reputasi bisnis keluarga. Dia bercerita tentang rasa tidak berdayanya, bagaimana Bambang memutuskan sendiri untuk menyelesaikan masalah itu pada malam yang hujan itu. Ayahmu, Bambang, dia bukan orang jahat, nak. Dia hanya lemah. Lemah di bawah tekanan, lemah oleh gengsi. Dan rasa bersalah itu telah menghantuinya setiap hari, menghancurkan kami dari dalam. Jelas Sofia dengan suara hancur. Dia kemudian mengeluarkan sebuah foto lama dari saku bajunya, foto dirinya yang masih muda, tersenyum bahagia dengan seorang bayi yang dibungkus kain flanel mewah, persis seperti yang diceritakan Pak Rudi. Ini kamu. Dan ini satu-satunya foto yang berhasil ibu sembunyikan. Akmal menerima foto itu. Tangannya sedikit gemetar. Melihat gambar bayi yang tak berdaya itu, yang adalah dirinya, dan wanita muda yang kini telah menjadi sosok yang luluh lantak di depannya, hatinya terasa sangat berat. Saya tahu, Ibu, kata Akmal akhirnya, suaranya lembut. Saya sudah menyelidiki sejak insiden pameran. Saya tahu siapa saya. Dan saya tahu apa yang terjadi pada malam itu. Sofia terkejut. Kau tahu? Lalu, kenapa? Kenapa kau tidak? Kenapa saya tidak menghancurkan Wijaya Elektronik sepenuhnya? Atau kenapa saya tidak datang lebih awal? Akmal menyelesaikan kalimatnya. Karena saya punya ayah, Pak Rudi. Dia yang mengajari saya bahwa nilai seseorang bukan ditentukan dari bagaimana mereka memulai, tapi dari bagaimana mereka mengakhirinya. Dendam tidak akan membawa apa-apa kecuali kehancuran, seperti yang terjadi pada keluarga ibu. Kalimat itu membuat Sofia menangis lagi, tetapi kali ini, ada kelegaan dalam tangisnya. Dia, Pak Rudi, pasti seorang ayah yang hebat. Dia adalah ayah terhebat yang bisa dimiliki seseorang, jawab Akmal dengan bangga. Dia mengajari saya kejujuran, kerja keras, dan untuk tidak pernah malu dengan asal-usul saya. Sofia mengangguk, air mata terus mengalir. Apa ibu masih boleh memanggilmu anak? Ibu tidak berhak, ibu tahu. Akmal memandangnya lama. Dia melihat seorang wanita yang telah dihancurkan oleh keputusan orang lain, yang telah hidup dalam penjara penyesalan selama puluhan tahun. Ibu sudah terlambat 25 tahun, ucap Akmal akhirnya. Suaranya berisi bukan kemarahan, tetapi kenyataan yang pahit. Ayah saya adalah Pak Rudi, yang sedang terbaring di ruang sebelah, yang sakit karena ulah keluarga ibu. Saya tidak bisa mengganti dia, atau melupakan pengorbanannya. Sofia mengangguk, mencoba memahami, meski hati ibu manapun akan tetap terluka. Tapi, lanjut Akmal, mengambil tangan Sofia yang dingin. Saya memaafkan ibu. Dan saya memaafkan Bapak. Saya mengerti tekanan yang ibu dan Bapak hadapi. Saya melepaskan semua dendam dan kemarahan. Untuk kedamaian saya sendiri. Itu adalah kata-kata yang paling menghibur dan sekaligus paling menyakitkan yang pernah didengar Sofia. Dia diampuni, tetapi dia tidak akan pernah mendapatkan anaknya kembali. Dia memeluk erat tangan Akmal, menangis di atasnya. Terima kasih, Nak. Terima kasih, isaknya. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Ibu doakan yang terbaik untuk kamu. Pertemuan itu diakhiri dengan pelukan yang panjang dan penuh air mata. Sebuah pelukan antara ibu dan anak yang kehilangan 25 tahun, tetapi mungkin juga merupakan awal dari sebuah hubungan baru yang berbeda, yang dibangun bukan atas ikatan darah, tetapi atas pengampunan dan penerimaan. Akmal meninggalkan ruangan dengan hati yang terasa lebih ringan. Dia telah memutuskan rantai kebencian yang bisa membelenggunya. Dia memilih untuk menjadi lebih besar dari masa lalunya. Dan pilihannya itu, pada akhirnya, membebaskan bukan hanya dirinya, tetapi juga seorang ibu yang telah lama terpenjara dalam penyesalan.